Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Menggunakan kesempatan ini yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri dengan menyebabkan pria di dalam api 7 warna itu gagal dalam mantranya, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil harta yang diberikan Vermilion Bird generasi pertama dia untuk membunuh Vermilion Bird ketiga yang pemimpinnya. Setelah Wang Lin memanggil Vermilion Bird, api di langit mulai berkobar hebat. Lautan api dengan cepat melonjak dan pusaran raksasa muncul di tengah, yang berada di atas kepala Wang Lin. Pusat api seperti menjadi lubang hitam yang merupakan pintu menuju dunia misterius. Saat lubang hitam muncul, teriakan Vermilion Bird tiba-tiba bergema di dalam. Teriakan Vermilion Bird sangat menggemparkan. Saat itu muncul, Wang Lin merasakan kejutan. Vermilion Bird keempatnya yang terbangun muncul dan menunjukkan rasa hormat. Tampaknya olah Vermilion Bird milik Wang Lin merasakan kengerian terhadap seruan ini. Vermilion bertujuh warna di belakang lelaki tua itu mendongak dan menangis. Ada ketakutan di matanya, dan dia tidak berani terbang. Adegan ini terlalu mendadak, dan murid mata pria parubaya menyusut. Orang tua itu benar-benar memberikan ini padamu untuk membunuhku. Setelah teriakan Vermilion Bird yang menggemparkan surga, tekanan mengerikan keluar dari pusaran dan dengan cepat menyebar. Suhu di sini tiba-tiba meningkat hingga menjadi seperti alam api. Di bawah tekanan ini, pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin terjadi di lautan api di langit. Paruh burung Vermilion raksasa turun dari pusaran. Hanya paruhnya yang menutupi sebagian besar langit, dan tekanannya meningkat berkali-kali lipat. Semangat asal Vermilion Bird. Bulu itu adalah harta penting bagi Vermilion Bird generasi pertama karena dia hanya memiliki satu. Apa yang dipanggil oleh bulu itu adalah Vermilion Bird asli yang hidup di tanah air Vermilion Bird generasi pertama. Ini bukan Vermilion Bird yang dibentuk oleh penggarap klan Vermilion Bird, tapi yang hidup. Paruh burung Vermilion tiba-tiba turun dari pusaran dan menyebabkan lautan api cekung ke dalam dengan paruh di bagian bawah. Saat turun, apinya melonjak. Kecepatannya tidak terbayangkan. Saat ia turun, ia tanpa ampun mematuk pria parubaya itu. Selama proses ini, seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi kepala burung Vermilion. Matanya dipenuhi amarah, dan Wang Lin langsung mengenalinya. Kelihatannya sangat mirip dengan Vermilion Bird generasi pertama. Dunia terus bergemuruh. Paruh burung Vermilion turun dengan cepat dan dalam sekejap mencapai jarak 1000 kaki dari api 7 warna. Ini sebanding dengan jari para dewa kuno, tetapi momentumnya jauh lebih kuat. Hanya Dewa Kuno Bintang 8 dewasa yang menggunakan mantranya secara pribadi yang dapat menandinginya. Di dalam api 7 warna, pria parubaya itu mengeluarkan suara gemuruh dan penyesuaian tangannya. Api 7 warna di sekelilingnya melesat ke langit dan membentuk burung Vermilion lain yang memasuki paruh yang masuk. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Burung Vermilion 7 warna mengeluarkannya pada saat menyentuh paruhnya, dan tiba-tiba roboh. Pria parubaya itu batuk darah dan tangannya membentuk segel sementara ekspresi ganas. Dia berteriak, bumi, udara, api, angin. Kata-katanya menggemparkan seluruh dunia. Dengan kata, bumi, bumi tanpa batas muncul di bawahnya. Dengan kata, udara, lautan yang mengamuk muncul di atas bumi. Dengan kata, api, laut mulai terbakar dan diselimuti api 7 warna. Dengan kata terakhir, angin, embusan angin menyapu nyala api. 4 elemen. Ekspresi pria parubaya itu galak dan didorong ke depan. Angin kencang bertiup menuju paruh burung Vermilion, dan di belakangnya ada nyala api yang berkobar. Setelah nyala api ada gelombang laut. Akhirnya, bumi melewati tubuh pria parubaya itu dan menyusup ke langit seolah-olah akan memperbaiki koridor tersebut. Ketika semua ini muncul di hadapan Wang Lin, itu mengejutkan pikiran. Entah itu Vermilion Bird atau pria parubaya, mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan Daoist Water dan Master Simo. Jika kedua kekuatan ini menyala, gelombang kejutnya akan cukup kuat untuk menghancurkan tanah suci ini. Bahkan Wang Lin tidak akan mampu bertahan. Kecuali dia bisa menggunakan mantra yang sama kuatnya untuk menahan gelombang yang datang.
Atau dia dapat memilih untuk menggunakan rencana cadangan yang telah dia buat sebelumnya, untuk meninggalkan alam luar dan kembali ke alam dalam. Namun, saat ini adalah kesempatan terbaik untuk melukai atau membunuh penguasa secara serius. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya mencari keuntungan dalam situasi berbahaya, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dia ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan di alam luar setelah menghancurkan klan Scatter Thunder. Bunuh penguasa, Vermilion Bird generasi pertama yang kejam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Vermilion Bird generasi pertama telah hidup terlalu lama, dan Wang Lin tentu saja bukan tandingannya. Meskipun dia sudah menebak rencana generasi pertama, dia masih memilih di belakang. Nenek generasi kedua tiba-tiba memberiku mantra klan Vermilion Bird terkuat karena dia mengetahui semuanya dan mencoba membantuku. Tangan Wang Lin mulai terbentuk tanpa ragu-ragu. Nafas pertama, angin pria paruh baya itu memulai dengan paruhnya. Dunia bergemuruh dan angin bertiup kencang. Paruh burung Vermilion bergetar, dan gemuruh apinya bergema dengan keras. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Wang Lin menyelesaikan segel pertama. Dunia di hadapannya berubah warna dan tulang api raksasa muncul entah dari mana. Nafas kedua, api 7 warna memulai dengan paruh Vermilion Bird dan dunia bergemuruh. Paruh burung Vermilion bergetar dan nyala api 7 warna itu runtuh. Gelombang kejut kedua melanda dunia. Wang Lin menyelesaikan set segel kedua. Cabang-cabang muncul di tulang api raksasa. Nafas ketiga dan keempat langsung berlalu. Laut mengamuk di paruh Vermilion Bird dan memanggilnya, berubah menjadi uap air yang tak ada habisnya. Ujung paruhnya patah, menyebabkan burung Vermilion menjerit dan mengeluarkan seteguk udara dari kedalaman. Udara ini mengalir deras ke bumi yang memperbaiki surga. Gemuruh yang menggelegar bergema dengan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah suci ini dan menjadi suara dunia. Sang penguasa mengeluarkan suara gemuruh saat paruh burung Vermilion roboh. Saat ia runtuh, gelombang kejut ketiga menyebar ke segala arah. Perpecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa dan energi kekerasan memenuhi dunia ini. Tanah suci klan burung pipit api mulai runtuh akibat gelombang kejut ini. Udara yang dimuntahkan oleh Vermilion Bird mendarat di bumi, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Melihat bumi akan hancur, penguasaan seluruh seteguk darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan mendorong bumi ke langit. Setelah bumi menyerap darah, ia tidak lagi hancur dan menyerang langit dengan momentum yang tak terlukiskan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Bumi besar yang dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke lautan api di langit. Itu menutupi seluruh lautan api dan menyegel ekosistem raksasa yang dilalui oleh roh asal burung Vermilion. Dunia bergetar dan terkoyak ketika gelombang kejut menyebar, menyebabkan semuanya hancur berkeping-keping. Penguasa itu batuk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan ekspresi galak sebelum mengangkat kakinya. Wang Lin terkena gelombang kejut ini dan keluar darah dari sudut mulutnya, tapi tangannya bergerak semakin cepat. Dia berjuang untuk terus membentuk segel, dan saat ini ada lebih dari 1 juta segel di sekelilingnya. Penguasa yang masuk meli ini, dan ekspresi berubah drastis. Sial, pengikut lama itu benar-benar mengajarkanmu mantra ini. Dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Namun, roh hutan kuno yang melepaskan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang penguasa yang datang. Penguasa memiliki ekspresi ganas saat dia membayangkan bayangan tangan dan kekuatan tak berujung berubah menjadi cetakan tangan raksasa. Itu seperti matahari yang turun menuju roh hutan purba. Gemuruh bergemuruh memenuhi udara saat roh kayu kuno itu bergetar. Telapak tangan menembus tubuhnya dan kemudian menembak ke arah Wang Lin. Pada saat ini, nafas tiba ke-9 dan tangan kanan Wang Lin menyelesaikan segel terakhir. Tangannya berlumuran darah dan hampir tidak bisa bergerak setelah menyelesaikan segel terakhir. Hampir 2 juta segel ada di sekitar tubuh Wang Lin. Setelah dia selesai, mereka membentuk badai api dan menyatu dengan kerangka payung tulang untuk membentuk payung kuno pembakaran alam raksasa. Payung kuno pembakaran alam. Mata Wang Lin memerah. Dia menggunakan mantra terkuat klan burung Vermilion saat cetakan telapak tangannya mendekat. Meskipun dia baru mempelajarinya, dia adalah burung Vermilion, dan dia telah berasumsi sejak lama, jadi dia memiliki metode untuk membuat segel dengan cepat.
Namun, pemahamannya tentang hal itu rendah, jadi kekuatannya jelas lebih rendah. Namun, jika mengucapkan mantra semacam ini, meski kekuatannya lebih lemah, itu tetap mengejutkan. Dia kemudian kelaparan seteguk darah. Wang Lin dengan jelas merasakan vitalitas di tubuhnya dengan cepat diserap oleh payung kuno untuk membentuk kekuatan yang akan membukanya. Payung, buka untuk menghancurkan dunia. Wang Lin sambil mengayunkan tangannya. Badai api berhenti di udara dan menyatu dengan kerangka payung tulang api, membentuk payung yang terbakar. Ketika seteguk darah dari Wang Lin mendarat di payung, sejumlah besar vitalitas mengalir ke dalam payung besar dan suara bergemuruh. Tanah suci klan burung gereja api yang runtuh dipenuhi dengan panas yang tak terlukiskan. Bahkan cetakan telapak tangan pun terhenti saat terkena gelombang panas ini. Ekspresi penguasa berubah drastis. Tepat pada saat ini, auman Wang Lin bergemuruh ke seluruh dunia. Dalam sekejap, payung kuno itu perlahan terbuka, dan saat terbuka, api yang dapat menghancurkan suatu alam yang menyebar dari payung tersebut. Api ini tidak berwarna dan bahkan tidak bisa disebut api, itu adalah aura. Aura api yang tak terlihat. Payung itu perlahan terbuka. Saat sudah terbuka 10%, cetakan telapak tangan sudah sampai. Api berkobar dan dimulai dengan cetakan telapak tangan. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan cetakan telapak tangan itu segera roboh. Aura api tidak berhenti, perlahan menyebar ke segala arah. Setiap tempat yang diselimutinya hancur dan berubah menjadi menyenangkan. Inilah kekuatan yang bisa menghancurkan suatu dunia. Gelombang kejut destruktif yang diciptakan oleh tumbukan paruh burung vermilion dan penguasa dibunuh dengan kekuatan aura api. Gemuruh tak melonjak saat gelombang kejut itu runtuh dan apinya padam. Payung kuno pembakaran alam. Wajah penguasa pucat. Dia terluka parah dan kemudian salah perhitungan dengan penangkapan bulan di sumur. Setelah itu, dia bertarung dengan roh asal Vermilion Bird dan menyegelnya sebelum dia melihat Wang Lin menggunakan payung kuno pembakaran alam yang menakutkan. Saat ini, dia bahkan lebih terluka dari sebelumnya. Dengan ekspresi garang, penguasa membentuk segel dan meraih kain di bahunya. Sambil mengaum, dia menariknya ke bawah. Rasa sakit yang hebat melanda tubuhnya. Dia merobek armor yang sudah menyatu dengan dagingnya. Armor itu memancarkan cahaya abu-abu dan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar. Bagaimana payung kuno pembakaran alam bisa begitu mudah dibuka? Baju besi ini diberikan kepada tuanku, dan itu lebih dari cukup untuk menandingi payung yang belum dibuka. Telapak tangan penekan alam semesta. Penguasa meraung, dan telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh baju besi itu melesat ke arah Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat dan hampir menutupi langit, hampir menyamai ukuran paruh burung vermilion. Saat menyapu langit, dia akan memanggil dengan payung kuno. Gemuruh menggelegar menggema seperti orang gila saat api menembus telapak tangan. Telapak tangan itu dengan cepat menghilang saat membombardir payung. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat telapak tangan itu menghilang dengan cepat, ia mendekati payung. Setelah menyusut menjadi setengah dari sisi aslinya, ia mendarat di payung kuno. Payung kuno pembakaran alam, hancurkan penguasa ini. Payung kuno bergetar dan Wang Lin batuk darah. Vitalitas dalam ekosistem berantakan. Bagaimanapun, tingkat budidayanya tidak cukup tinggi untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Hanya membukanya 20% untuk menutup telapak tangan dari penguasa adalah batasnya. Setelah batuk darah, Wang Lin terlempar ke belakang. Tanpa vitalitas yang disuntikkan ke dalamnya, payung kuno itu mulai menghilang perlahan. Ini bukan disebabkan oleh telapak tangan. Namun, saat itu akan menghilang sepenuhnya, Wang Lin menunjukkan ekspresi ganas saat dia dipukul mundur. Ada sedikit kebingungan di matanya saat dia meraung, meledak. Payung kuno yang akan menghilang bergetar, dan saat kata-kata Wang Lin bergema, aura destruktif menyebar dari dalamnya. Seluruh tanah suci klan Fire Sparrow benar-benar runtuh. Cetakan telapak tangan abu-abu yang tercipta dari baju besi itu benar-benar runtuh. Di luar pintu tanah suci klan burung gereja api, leluhur sedang duduk dan cocok ditanam. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pintu. Namun, pada saat ini, pintu itu runtuh dan pecahan-pecahan pintu yang tak terhitung jumlahnya terisi ke dalamnya. Itu terjadi secara tiba-tiba, sehingga nenek moyang klan burung pipit api tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum pecahan itu mendarat di tubuhnya.
Dia batuk darah dan dengan cepat mundur dengan terkejut dan teror di matanya secara bersamaan dengan rasa tidak percaya. Sosok Wang Lin muncul dari pintu yang runtuh dan dengan cepat melarikan diri. Di belakangnya, runtuhnya tanah suci berubah menjadi kekuatan penghancur tak berujung yang meletus keluar. Raungan penguasa datang dari dalam saat dia keluar dari kekuatan destruktif setelah Wang Lin. Meski terluka parah, dia masih bisa mengejar Wang Lin. Saat dia menyerang, penguasa mengangkat tangannya dan tanpa ampun menghantam ke depan. Cetakan telapak tangan lainnya muncul dan dipindahkan ke depan. Itu langsung menyusul Wang Lin dan hendak menghancurkannya. Pada saat bahaya, darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin saat dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan alam angin dan hujan muncul di sekitar Wang Lin. Telapak tangan dipanggil dengan alam angin dan hujan. Alam angin dan hujan runtuh dengan keras. Wang Lin batuk darah dan cahaya putih keluar dari tubuhnya. Cahaya putih tak berujung datang dari planet budidaya dan mengembun di sekitar Wang Lin untuk membentuk siluet cahaya besar. Mantra Dao Master Blue Dream, perisai cahaya dan bayangan. Saat perisai cahaya dan bayangan muncul, cetakan telapak tangan mendarat di atasnya. Perisai itu berkedip-kedip dengan keras, mencoba memancarkan kekuatan, tapi itu hanya bertahan beberapa saat sebelum runtuh. Fragmen perisai yang tak ada habisnya terbelah, dan wajah Wang Lin menjadi sangat pucat dan dia batuk darah sekali lagi. Melihat cetakan telapak tangan hendak mendarat di tubuhnya, Wang Lin meraung. Bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan Kaisar Furnace terbang keluar dari bintang pertamanya. Kaisar Furnace muncul di sekitar Wang Lin, membentuk perisai, dan bertabrakan dengan telapak tangan yang mengejarnya. Ada dengungan keras saat Wang Lin terjatuh dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Tungku Kaisar tidak runtuh, tetapi tidak dapat terbentuk karena kekuatan dari cetakan PAM, dan ia terlempar kembali ke bintang dewa kuno pertama Wang Lin. Penguasa ini ingin melihat bagaimana kamu akan melawan, bagaimana kamu akan melarikan diri. Sovereign mengejar Wang Lin dengan niat membunuh di matanya. Jejak telapak tangan itu hanya berjarak 7 kaki dari Wang Lin, dan tekanannya mengguncang pikirannya. Seolah-olah jiwa asalnya akan dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat yang paling kritis, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di hadapannya. Gelombang kekuatan dewa kuno muncul dan membentuk tantangan. Harta karun dewa kuno dimurnikan dari tulang dewa kuno. Saat tantangan dewa kuno muncul, cetakan telapak tangan mendarat di atasnya, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin batuk darah 7 kali. Planet budidaya tidak dapat menahan kekuatan dan langsung runtuh. Seluruh planet budidaya terkoyak. Retakan dalam jumlah besar muncul di permukaan. Itu seperti bola air yang pecah, langsung hancur. Wang Lin terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan pusat planet. Dia melewati pusat planet yang runtuh dan keluar dari sisi lain. Dia mundur seperti orang gila. Tubuhnya berada di ambang kehancuran dan jiwa asalnya melemah. Untungnya, tubuhnya adalah milik dewa kuno, jika tidak, dampaknya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun demikian, dia secara langsung memblokir serangan dari penguasa. Masih belum mati, sang penguasa melaju melintasi angkasa dan tangan kanannya terdorong keluar sekali lagi. Cetakan telapak tangan lainnya melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan lebih cepat dan kekuatan lebih kuat. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke lengan kanannya. Dia meraung, mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8, Berkah Kuno. Kekuatan Dewa Kuno di dalam Wang Lin menyerbu tantangan ini dengan cepat. Saat kata-katanya bergema, aura Dewa Kuno yang perkasa muncul di antara bintang-bintang. Dari jauh, Dewa Kuno seukuran planet budidaya tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dewa kuno ini adalah ilusi dan mengeluarkan aura kuno. Tubuhnya dipenuhi luka, membuatnya jelas bahwa ia telah melalui banyak pertempuran. Wajahnya menghadap cetakan telapak tangan dan lengannya melingkari Wang Lin. Dia melindungi Wang Lin dengan tubuhnya seolah-olah dia sedang melindungi seorang anak kecil. Gelombang kehangatan memasuki tubuh Wang Lin. Rasanya seperti berada dalam pelukan orang tua, bahkan jika dunia sedang berantakan, orang tua akan melindungimu. Saat Dewa Kuno muncul, telapak tangan penguasa tiba dan mendarat di punggung Dewa Kuno. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Dewa Kuno itu tetap tidak bergerak dan cetakan telapak tangannya runtuh. Seolah-olah pukulan ini seperti seekor nyamuk yang mengundangnya. Bahkan mata pemahaman saat melihat ini.
Dia baru saja akan menggunakan mantra ketika Dewa Kuno itu bergerak. Berkah kuno adalah mantra penyelamat hidup yang diberikan kepada anak Dewa Kuno, dan itu bukan hanya untuk pelestarian. Dewa Kuno yang besar itu tiba-tiba berbalik, dan murid penguasa menyusut. Saat berbalik, sebuah pukulan diluncurkan ke Sovereign. Dahi Dewa Kuno dengan jelas menampilkan 8 bintang yang berputar. Penguasa tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali sebelum tinju Dewa Kuno itu mendarat di atas seperti meteor. Wajah penguasa menjadi pucat dan dia batuk darah, dia terluka parah. Tubuhnya terlempar ke belakang dan dia mengeluarkan suara goran yang teredam. Pukulan ini menyebabkan luka yang baru saja dideritanya akibat paruh burung vermilion, payung kuno pembakaran alam, dan luka puluhan ribu tahun yang lalu meletus. Dengan satu pukulan, Dewa Kuno itu menghilang, kembali menjadi tantangan, dan menghilang ke lengan kanan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia seharusnya memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu saat ini, tapi dia membayangkan kejadian itu. Pedang darah ditembakkan ke arah penguasa. Penguasa mengambil beberapa harta karun yang tidak diketahui dan memblokir pedang darah itu, menjatuhkannya kembali. Wang Lin menghela nafas. Lukanya terlalu berat dan dia hanya bertahan dengan satu tarikan napas. Jika dia membiarkan nafas ini pergi, dia akan segera pingsan. Pada saat ini, dia meraih pedang darah dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, saat Wang Lin hendak melarikan diri dengan spatial bending, suara lemah penguasa bergema di seluruh dunia. Namun, saat suara ini masuk ke telinga Wang Lin, hal itu menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Wang Lin, kamu berani, kejam, tegas, dan licik. Apakah Anda ingin menjadi prajurit saya? Jika kamu setuju, aku bisa membangkitkan istrimu. Bukan hanya membangunkan kedamaian, tapi membangkitkannya sepenuhnya. Pikiran Wang Lin berdengung seolah-olah ada sambaran petir yang menariknya. Ada kebingungan di matanya saat dia menatap pria parubaya yang memegangi dadanya. Jika suatu hari nanti jika aku bertukar tempat dengan Sima Mo dan saudara perempuannya adalah Wan Er. Bagaimana aku memilih? Mungkin, hari itu akan tiba. Hari ini telah tiba. Orang tua ini tidak berbohong padamu. Sejak 1200 tahun yang lalu, saya mendengar nama Anda dan mengetahui bahwa satu-satunya alasan Anda membawa adalah untuk membawa istri Anda kembali. Suara penguasa lemah karena perlahan melayang di antara bintang-bintang, tapi itu seperti palu berat yang menghantam pikiran Wang Lin. Namun, dampak ini berubah menjadi gelombang yang melonjak di otak Wang Lin, menyebabkan dia mengabaikan suara penguasa. Hanya 4 kata terakhir yang seperti sambaran petir yang merobek dagingnya dan mengisi ke dalam jiwa. Bawakan istrimu kembali. Orang tua ini juga tahu bahwa untuk mengembalikan istrimu, kamu telah meminta bantuan banyak kekhawatiran, tetapi pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa diinginkan. Anda mungkin tidak mempercayai kata-kata saya, Anda berasumsi karena saya terluka parah, bagaimana saya bisa mencapainya. Masalah ini memang sangat sulit, bahkan jika aku tidak terluka, aku tidak akan mampu membawa istrimu kembali. Namun, guruku adalah seseorang yang setara dengan penguasa surgawi kuno. Ia bahkan terkenal di dunia kuno. Orang tua ini akan mencari guru untuk dan mencari alam kehidupan. Dia bisa mengumpulkan jiwa yang tak terhitung banyaknya untuk membentuk segel umur panjang. Istrimu tidak hanya dapat dibangkitkan, tetapi putra satu-satunya pun dapat dibangkitkan juga. Wang Lin benar-benar membeku dan pikirannya bergemuruh. Dia terdiam beberapa saat. Dia sudah terluka parah dan bertahan hanya dengan satu tarikan napas. Sekarang dia tidak bisa menahan nafas lagi, tubuhnya gemetar dan dia batuk. Darah. Selama kamu setuju menjadi prajurit orang tua ini bisa melakukan semuanya. Suaranya lemah, tapi ada sesuatu yang ajaib di dalamnya, dan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Ada pergulatan di mata Wang Lin. Perjuangannya tidak pernah bertanya-tanya ini. Baik usulan Dao Master Blue Dream maupun kata-kata Vermilion Bird generasi pertama tidak dapat dibandingkan. Tak satu pun dari mereka yang secara langsung menyerang titik paling rentan Wang Lin di jantungnya. Ketika mendarat di jantung daunnya, dampaknya sebanding dengan penangkapan bulan di sumur, dan itu memancing jiwa Wang Lin. Untuk membangkitkan Li Muan, Wang Lin rela melakukan apa saja. Risiko segalanya. Ketika dia tidak punya harapan, dia merindukan harapan. Saat ini masih ada harapan, dan meski hanya secercah harapan, hal itu sangat membebani hati.
Dia berjuang memperebutkan tenaga. Menjadi prajurit orang tua ini, kamu akan menjadi eksistensi yang melampaui Master Simo, King Sui, dan King Lin. Anda akan menjadi prajurit kematian paling kuat yang saya miliki. Jika kamu setuju, orang tua ini akan memberi nama Dao Master Ling Sang. Tidakkah kamu menghabiskan hidupmu untuk mencoba membangkitkan kembali istri dan anakmu? Guru saya bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkan guru membangkitkan istrimu terlebih dahulu, dan begitu kalian berdua bersatu kembali, belum terlambat untuk menyetujuinya. Wajah Wang Lin pucat, dan pengaturan dalam pikirannya telah mencapai batas. Ada suara yang berteriak dengan panik di ingatannya, mengejutkan tubuhnya. Terima tawarannya, jadilah prajurit penguasa agar Wan Er bisa dibangkitkan. Wang Lin, bukankah kamu telah mengenang sepanjang hidupmu hanya untuk dia? Terima tawarannya. Keterpisahan selama pukul 1 tahun akhirnya bisa berakhir dan Wang Ping juga bisa dihidupkan kembali. Bukankah menyatukan kembali keluargamu adalah impian terbesarmu? Terima tawarannya. Anda tidak akan menjadi budak penguasa, Anda hanya perlu mendengarkan semua perintahnya. Bandingkan kebebasan pribadi Anda dengan kehidupan Wan Er, mana yang lebih penting? Terima tawarannya, jadilah Master Simo kedua dan jadilah budak penguasa. Mengkhianati alam batin. Putuskan diri dari Situ Nan, King Sui, dan semua orang yang Anda kenal di alam batin. Mulai sekarang, mereka adalah musuhmu. Suara ini menjadi semakin nyaring hingga menjadi raungan yang menggetarkan di benak Wang Lin. Wajahnya menjadi telapak tangan dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Saat ini matanya merah, dia gemetar, dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Perjuangan menentukan pilihan berubah menjadi banjir yang menenggelamkannya. Jika suatu hari penguasa memintaku untuk membunuh Situ, apa yang akan aku lakukan? Jika suatu hari penguasa memintaku untuk membunuh King Sui, apa yang akan aku lakukan? Jika suatu hari penguasa memintaku untuk membantai jalan kembali ke alam batin, bagaimana aku bisa menghadapi semua wajah yang familiar itu? Zhou Yi, Zhou Ru, kepala besar, semuanya. Jika suatu hari penguasa memerintahkanku untuk menyakiti Vermilion Bird generasi kedua, akankah aku mampu melakukannya? Ada senyuman di wajah Wang Lin, dan bekas darah yang mengejutkan mengalir dari sudut mulut. Hatinya terbelah dua karena keputusan ini, dan rasa sakitnya adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang sama sekali. Wan Er adalah segalanya dan satu-satunya kelemahannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Untuk membangkitkan Wan Er, Wang Lin bisa menyerahkan banyak hal. Untuk membangkitkan Wan Er, dia bisa melepaskan vitalitasnya. Saat ini dia rela menyerahkan nyawanya. Namun, ada beberapa hal yang bahkan lebih penting dari nyawanya. Hanya saja dalam hidup, ada emosi selain cinta yang tidak bisa dia hilangkan. Mulai sekarang, saya akan menyerahkan Sekte Pemurnian Jiwa kepada Anda. Di planet Suzaku, Master dari Sekte Pemurnian Jiwa, Dun Tian, telah meletakkan harta Sekte Pemurnian Jiwa di tangan setelah meninggal dunia. Setelah meletakkan warisan Sekte Pemurnian Jiwa di pundaknya, Dun Tian menutup matanya, tersenyum. Situ Nan telah melepaskan kesempatan untuk mengambil manik penentang surga dan telah menemani Wang Lin selama ratusan tahun. Dia telah mengajarkan Wang Lin sejak masa muda Wang Lin. Seorang guru, ayah, saudara laki-laki, dan juga teman. Jika tidak ada Situ, tidak akan ada Wang Lin. Wang Lin pernah mengatakan sesuatu tentang Situ yang mewakili seluruh rasa terima kasihnya terhadap Situ. Saya, Wang Lin, tidak akan pernah berlutut ke langit, hanya untuk menghormati Situ. Zhou Yi dicintai sepanjang hidupnya, tidak ada yang bisa menutupi obsesinya selama 1000 tahun. Dia telah memberi Wang Lin kekayaan yang memungkinkan Wang Lin menghindari kematian. Zhou Yi terobsesi dengan King Xuang. Jika Wang Lin memilih untuk mengikuti penguasa, pasti akan ada pertempuran tragis di antara mereka. Aku, Zhou Yi, hanya ingin melakukan satu hal dalam hidupku, menemani King Xuang sampai akhir zaman. Saudara King Sui memiliki wajah yang dingin tetapi hati yang hangat. Begitu dia memutuskan bahwa Wang Lin adalah murid lintas generasi Bai Fang, dia bersedia melakukan apapun untuk memastikan tidak ada yang menyakiti Wang Lin. Karena dia adalah adik laki-lakiku, tidak ada yang bisa menyakitinya. Jika salah satu jarinya terluka, aku akan mencari nyawamu. Kegilaan King Sui, yang menyebabkan dia membunuh istrinya,
membawa semua kesedihan dan kemarahannya, disebabkan oleh skema alam luar. Jika dia mengetahui bahwa adik laki-laki yang pernah dia lindungi telah menjadi budak penyebab kesedihannya, bagaimana perasaannya? Ada juga Vermilion Bird generasi kelima. Dia jelas berada di akhir masa hidupnya, tapi dia masih bersedia membantu Wang Lin pulih. Dia bahkan telah menyerahkan Vermilion Bird Divine Sect kepada Wang Lin. Tatapan ramahnya akan selamanya melekat di hati Wang Lin. Orang tua ini, Lu Yun, telah menjalani seluruh hidupnya untuk Sekte Dewa Burung Vermilion. Meskipun aku akan segera mati, sekarang aku bisa mati dengan senyuman. Kamu luar biasa, jagalah Sekte Dewa Burung Vermilion untukku. Keinginan terakhir Kaisar Ilahi Burung Vermilion adalah agar Wang Lin mengurus sekte tersebut. Menghadapi kebaikan yang diterima Wang Lin, dia tidak bisa menghadapi kemarahan dan tatapan kecewa Kaisar Ilahi yang telah meninggal. Vermilion Bird generasi kedua baru mengenal Wang Lin selama beberapa hari. Tawa hangatnya, ekspresi puasnya, ekspresi kekagumannya, dan kebaikannya terhadap Wang Lin terlintas di benaknya. Dia telah memancing naga itu untuk memberikan darahnya kepada Wang Lin dan telah mencoba menyelamatkannya berkali-kali pada saat-saat bahaya dalam ujian. Dia bahkan meraung pada Vermilion Bird in the Heaven Trial generasi pertama. Vermilion Bird generasi kedua telah memberinya metode untuk mengendalikan naga dan pembatasan jiwa kuno. Selain itu, sebelum Wang Lin pergi, generasi kedua Vermilion Bird jelas-jelas tidak mematuhi perintah Vermilion Bird generasi pertama dan harus menanggung harga yang tidak diketahui untuk mengajari Wang Lin mantra terkuat klan burung Vermilion, payung kuno pembakaran alam. Anak kecil, jangan lupa bahwa saat kita bertemu lagi, kamu harus memilih generasi ketujuh untuk orang tua ini. Pastikan untuk memilih anak dengan tekad. Kamu terlihat agak dingin, tapi pada titik tertentu kamu nakal. Sayangnya, disayangkan. Ah, apa bagusnya budidaya duo, orang tua ini benar-benar tidak mengerti. Masih banyak orang. Bagaimana Wang Lin bisa memotong mereka semua dengan satu pilihan? Ingatan Guru Simo memenuhi pikiran Wang Lin. Saat dia melihat kehidupan Tuan Simo, dia merasa seperti sedang mengingatnya sendiri. Master Simo hari ini adalah masa depan Wang Lin. Untuk membangkitkan kembali saudara-saudaranya, Tuan Simo telah menyerahkan sekte penghancur surga dan semua saudara sektenya. Dia bahkan telah menyerahkan jiwanya untuk menjadi anjing penguasa dan membunuh demi penguasa. Dengan satu poin dari penguasa, meskipun itu adalah guru Tuan Simo sendiri, dia akan mengangkat pisau daging sambil menitikkan air mata. Jika dia tidak melihat ingatan Tuan Simo, pilihan Wang Lin akan menjadi lebih sulit. Jika dia tidak mengalami lamaran Dao Master Blue Dream atau kata-kata Vermilion Bird generasi pertama, Wang Lin mungkin masih belum bisa membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang menyakitkan, tapi dia harus memilih. Setelah melihat ingatan Guru Simo, Wang Lin bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia akan memilih jika hari itu tiba. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan tiba begitu cepat. Hari ini seperti bencana. Untungnya, ingatan Master Simo telah memberi jalan pada Wang Lin. Saya tidak ingin menjadi Master Simo. Wang Lin datang dengan suara rendah. Perjuangan di matanya digantikan oleh rasa sakit, tapi rasa sakit ini dipenuhi dengan tekad. Aku tidak ingin menjadi budakmu. Saya tidak ingin mempertahankan rasa terima kasih mereka karena pilihan saya. Cinta adalah rasa sakit yang tidak bisa kulepaskan, untuk itulah saya menghabiskan hidup saya untuk mengenang. Namun cinta bukanlah satu-satunya hal dalam hidup saya. Saya mengagumi seseorang seperti Master Simo, yang dapat meninggalkan segalanya dan hati nuraninya hanya untuk satu orang. Namun, aku takut untuk memilih, aku takut menghadapi semua orang baik aku. Sekalipun istri dan anakku terbangun, kami akan menjadi boneka. Aku tidak akan memilih ini. Mungkin gurumu benar-benar bisa membangunkan istri dan anakku, tapi jika dia bisa melakukannya, maka aku, Wang Lin, juga bisa. Istri dan anakku, aku sendiri yang akan membangkitkan mereka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Sovereign yang terkejut. Dia berbalik dan menghilang di antara bintang-bintang yang tak ada habisnya saat dia pergi jauh. Tidak ada yang melihat dua garis air mata kristal jatuh dari mata Wang Lin, dan tersebar di antara sistem bintang yang luas. One Air, Pink Air, maukah kalian berdua menyalahkanku?
Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat Wang Lin memilih tetapi juga tidak memilih setelah menghadapi perjuangan yang tidak dapat dijelaskan ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Dao Master Blue Dream telah membuat Wang Lin memilih satu kali sebelumnya, dan Vermilion Bird generasi pertama telah membuat Wang Lin memilih untuk kedua kalinya. Kejadian-kejadian ini telah memungkinkan hati Dao-nya menyamai kekuatan seorang master dari satu generasi. Lebih penting lagi, jika dia tidak memasuki ingatan Tuan Simo dan melihat seseorang yang memiliki kehidupan serupa tetapi memilih jalan yang berbeda, Wang Lin mungkin memilih untuk tetap tinggal, menjadi budak penguasa. Kata-kata penguasa telah mengenai titik lemah Wang Lin. Setelah meninggalkan klan burung pipit api, runtuhnya tanah suci menciptakan api dahsyat yang berkobar ke segala arah. Api itu menghancurkan hampir sebagian klan burung pipit api, dan api mengerikan itu bersinar di belakang Wang Lin. Gemuruh menggelegar datang dari kejutan dan mengguncang bintang domain, tapi Wang Lin tidak terbangun dari sinyalnya. Hatinya serasa terkoyak dan rasa sakit memenuhi tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kebingungan di mata Wang Lin berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan kesuraman. Cedera di dalam dirinya telah mencapai titik di mana ia harus dipulihkan atau budidayanya akan mengalami klasifikasi permanen. Setelah mencapai tingkat kerusakannya, cedera biasa tidak menjadi masalah, tetapi begitu dia terluka parah, itu adalah masalah serius. Jika dia sedikit ceroboh, tingkat kerusakannya akan turun. Untungnya, sebagai dewa kuno, pemulihan tubuh fisiknya sangatlah kuat. Ini adalah perbedaan yang jelas antara dia dan kekhawatiran biasa. Beberapa cedera yang mungkin memerlukan waktu 100 tahun untuk pulih akan membutuhkan waktu lebih sedikit bagi Wang Lin untuk pulih. Wan Er, percayalah, aku sendiri yang akan membangunkanmu. Lalu, bersama Ping Er, kita bisa tinggal di desa pegunungan di suatu tempat di mana tak seorang pun mengenal kita, dan kita akan diam-diam menghabiskan seumur hidup. Aku juga ingin mengajari Ping Er cara mengukir, mewariskan keahlian ayahku, gumam Wang Lin, dan dia tiba-tiba merasa rindu kampung halaman. Dia ingin melihat sistem bintang di rumahnya. Meskipun sistem bintang kuno sangat ketinggalan zaman, dia tidak merasa memilikinya di sini. Dalam sistem bintang yang luas ini, orang tidak dapat melihat pada akhirnya. Bintang-bintangnya terang tapi tidak memancarkan kehangatan, yang ada hanya perasaan dingin. Wang Lin merasakan rasa kesetaraan yang kuat di hatinya. Wang Lin menghabiskan 2000 tahun sendirian. Dia sudah terbiasa kesepian. Ekspresi acuh tak acuhnya bukanlah sesuatu yang dia buat dengan sengaja, hanya setelah menghabiskan 2000 tahun sendirian, dia tidak mengetahui ekspresi lainnya. Dia hanya tahu ketidakpedulian. Dia jarang tersenyum. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kesedihan yang tidak bisa dihapus tersembunyi jauh di bawah matanya yang acuh tak acuh. Kesedihan itulah yang menemaninya sepanjang hidupnya. Merasa pahit, luka Wang Lin menjadi semakin parah. Dia terhuyung saat mengambil langkah dan bergabung dengan dunia menggunakan spatial bending. Dia melintasi jarak yang tak terukur dan kemudian muncul di luar planet yang ditinggalkan. Mungkin planet budidaya ini dulunya cemerlang, atau mungkin seorang ahli yang kuat telah lahir di sini. Namun, sekarang semua kejayaan masa lalunya hilang bersama angin, hanya menyisakan kerikil dan kota-kota yang tidak memiliki energi spiritual. Persis seperti orang tua yang telah mencapai akhir hayatnya, meronta, menggenggam, tidak mau menyerahkan nafas terakhirnya. Sisi timur planet ini sedang musim gugur, dan angin musim gugur yang dingin tiba-tiba ditayangkan. Daun-daun bergulung-gulung di tanah, warnanya yang kuning seperti bintik-bintik di wajah orang tua, menimbulkan perasaan sedih. Saat dedaunan musim gugur beterbangan tertiup angin, orang dapat melihat sungai di kejauhan di antara dedaunan. Sesosok tubuh berkulit putih sedang duduk di tepi sungai, membiarkan dedaunan musim gugur yang kuning lewat. Wang Lin melihat ke permukaan udara. Beberapa dedaunan musim gugur telah dikirim ke sini oleh angin dan terapung di sungai. Setelah tenggelam, mereka melayang ke daratan. Angin telah membawa mereka ke sini ke dalam udara, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah air mereka. Mereka akan dikirim ke suatu tempat yang tidak diketahui dan, mungkin setelah beberapa musim, menjadi bagian dari dasar sungai. Jika mereka memiliki jiwa, mungkin jiwa mereka akan terbang keluar sungai dan kembali ke tanah air. Sungai itu mencerminkan sosok Wang Lin dan dengan jelas mencerminkan penampilannya.
Wajahnya dipenuhi ketidakpedulian, dan kesedihan di matanya seakan menyatu ke dalam sungai dan mengalir jauh. Wang Lin memohon pelan, sudah waktunya pulang. Ada jalan pulang lain di samping formasi alam tertutup. Itu adalah batu giok yang diberikan kepadanya oleh wanita misterius di celah spasial di wilayah peringkat 9 sistem bintang laut awan. Saat itu, wanita itu mengatakan bahwa dia akan membantu menjelajahi suatu tempat dan kemudian memberi Wang Lin batu giok ini. Begitu dia menggunakan batu giok itu, dia akan kembali ke celah spasial. Wang Lin telah mempelajari batu giok itu berkali-kali. Ada banyak batasan di dalamnya, beberapa di antaranya bahkan dia tidak bisa melihatnya. Tampaknya banyak batasan di dalamnya bukanlah hal yang bisa dikuasai oleh para penggarap dunia ini, mereka sepertinya datang dari dunia lain. Namun, Wang Lin adalah seorang Grandmaster dalam tenggorokan. Meskipun dia tidak bisa melihat sepenuhnya, dia tahu bahwa batu giok itu memiliki peluang 70% untuk mengirimnya kembali ke celah spasial itu. Memegang batu giok itu, Wang Lin tidak membukanya tetapi menempatkannya kembali ke ruang penyimpanannya. Sejumlah kekuatan tertentu diperlukan untuk mengaktifkan batu giok ini, tapi ini adalah hal kedua. Lebih penting lagi, dia tidak akan muncul di hadapan wanita misterius itu dalam kondisinya saat ini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menatap langit biru dan melihatnya pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar menguasai? Setelah dia melukai pria parubaya di dalam api 7 warna dengan serius, pria itu mengakui bahwa dia adalah penguasa. Namun, setelah tenang, Wang Lin tidak bisa bertanya-tanya. Mencerminkan orang itu sangat kuat. Dia bisa melawan roh asal Vermilion Bird, menggunakan Fishing the Moon in the Well, mengetahui tentang Master Simo, dan mengetahui tentang Wang Lin. Tambahkan semua ini dan dia bisa menjadi penguasa yang licik. Kultivasinya adalah api dan dia memiliki Vermilion Bird 7 warna. Dia seharusnya menjadi Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat. Tapi apakah dia benar-benar penguasa? Alasan Wang Lin menebak Vermilion Bird ketiga adalah penguasa adalah karena penguasa adalah orang paling misterius di sistem bintang kuno. Tidak ada yang tahu dari klan mana dia berasal. Selain itu, di negeri roh iblis, Wang Lin pernah bertemu seseorang. Belakangan dia mengetahui bahwa orang ini adalah murid penguasa. Orang ini menggunakan mantra api. Mantra api itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan oleh orang biasa. Jelas sekali bahwa itu adalah seseorang yang mencapai tepi esensi api. Semua ini membuat Wang Lin bisa menebak dengan baik. Menggabungkan beberapa petunjuk lain, Wang Lin telah menentukan bahwa Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat adalah penguasa. Karena itulah Dewan Kedaulatan mengetahui kebenaran tanah jatuh dan tidak berani melakukan apapun. Namun, setelah melihat penguasa secara pribadi, Wang Lin menjadi curiga. King Lin pernah berkata bahwa esensi penguasa adalah esensi asal-usul. Namun, orang itu tidak pernah menggunakan hukum asal-usul. Yang terpenting, penguasa telah menyimpannya selama puluhan ribu tahun. Dia sangat licik dan telah bersekongkol melawan alam batin berkali-kali. Pria parubaya yang mengakui bahwa dia adalah penguasa sepertinya tidak memiliki aura orang seperti itu, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Wang Lin mengerutkan kening, setelah merenungkan sedikit, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil yang tersisa dan menelan semuanya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai menutupnya. Angin musim gugur menampilkan dan sosok Wang Lin perlahan menjadi kabur. Seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungannya. Bahkan jika seseorang yang berkepentingan datang, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di tepi danau. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Cedera jiwa asal Wang Lin tidak membaik, tapi tidak memburuk lagi. Namun, sebagian besar luka fisiknya telah pulih. Mengabaikan mantranya, hanya dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 6, dia berada di sekitar 50% dari puncaknya. Wang Lin tahu dia kekurangan waktu. Dia telah melukai banyak orang yang dia curigai sebagai penguasa dan pasti telah memicu gelombang besar di sistem bintang kuno. Pastinya ada orang yang mengejarnya sekarang, dan ada juga hadiahnya. Mengenai tanah jatuh, sudah disegel oleh orang lain. Jika dia buru-buru kembali sekarang, dia tidak akan bisa masuk, dia hanya akan jatuh ke dalam perangkap. Itu sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk memulihkannya. Namun,
Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang berada di dekatnya, dia tiba-tiba membuka matanya, menampilkan kilatan dingin. Hatinya merasakan kejutan yang aneh. Ini adalah peringatan dini yang dia kembangkan setelah mencapai tingkat peletakannya saat ini. Sesuatu yang salah. Wang Lin berdiri dan melihat sekeliling. Ekspresinya menjadi suram. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap, bahkan angin musim gugur telah menghilang. Saat ini sudah malam, dan bulan cerah tergantung di langit. Cahaya bulan jatuh ke bumi, memungkinkan Wang Lin melihat riak-riak halus di sungai menyebar. Dedaunan musim gugur yang jatuhan ke sungai juga mulai berputar membentuk lingkaran. Tanpa ragu, Wang Lin mengambil langkah maju dan dunia terdistorsi, bergelombang di sekelilingnya. Dengan langkah ini, dia seharusnya menghilang dan menyatu dengan dunia. Saat dia hendak menyatu dengan dunia, langit bergemuruh dan berubah warna. Ceritakan raksasa tiba-tiba muncul. Tekanan kuat turun ke planet yang ditinggalkan ini dan sebuah tangan raksasa terulur dari dalam celah tersebut. Ini dengan cepat meluas ke arah Wang Lin, yang akan bergabung dengan dunia. Kisah yang tiba-tiba muncul di langit mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Suara ini tidak seperti auman tetapi lebih mirip auman serigala. Itu menyebabkan tubuh Wang Lin yang sudah mulai menyatu dengan dunia terpaksa keluar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat tubuh Wang Lin dipaksa keluar oleh lolongan serigala, tangan raksasa itu terulur. Sepertinya semuanya telah diperhitungkan dengan sempurna mulai dari menemukan Wang Lin, mengira Wang Lin akan menggunakan spatial bending, dan kemudian menggunakan lolongan serigala aneh ini untuk menghalangi pelarian Wang Lin. Dalam sekejap, mendekat, aura dari lengannya berisi Joss Flames. Orang yang ingin menangkap Wang Lin bukanlah melewatkan langkah kedua kecuali melewatkan langkah ketiga. Tepatnya, itu adalah seseorang yang baru saja memasuki langkah ketiga. Seseorang seperti Daoist Water dan Master Simo, pada tahap awal Nirvana Void. Secara khusus, aura itu terasa sangat tirani saat menyerang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik tanpa ragu-ragu. Dia pergantian tangan dan sebuah paku muncul di genggamannya. Paku ini berwarna hitam dan mengeluarkan kilatan yang menyeramkan. Bahkan terdengar suara gemuruh sedih darinya. Paku ini telah diberikan kepada Wang Lin oleh lelaki tua itu sebagai hadiah karena Vermilion bertua. Wang Lin mengepalkan tangannya tanpa ragu-ragu dan pakunya melesat ke arah telapak tangan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, paku tersebut membentuk hembusan angin hitam dan diaktifkan dengan telapak tangan. Pukulan menggelegar bergema saat paku menembus telapak tangan dan roboh. Saat roboh, itu menyebar ke seluruh telapak tangan seperti tinta dan meluas ke lengan. Saat angin musim gugur bertiup, lengannya bergetar dan menghilang menjadi abu hitam. Kekuatan paku itu di luar dugaan Wang Lin. Meski telapak tangannya telah menghilang, aura tirani masih menerpa dirinya. Wang Lin batuk darah sambil dibakar dengan kejam. Daun kuno terbang seperti meteor menuju celah spasial. Segel, daun kuno tumbuh hingga lebih dari 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki dan langsung menutup celah spasial. Raungan datang dari celah saat Wang Lin mengambil langkah maju dan bergabung dengan dunia. Dalam sekejap, dia menghilang menggunakan spatial bending. 3 napas setelah dia pergi, daun kuno yang menutup celah berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Wang Lin melangkah keluar dari suatu tempat di sistem bintang kuno. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Daun jatuh, kembalilah ke akarmu." Kilatan cahaya kristal muncul di hadapannya dan berubah menjadi daun kuno, dan dia mengambilnya. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia dengan cepat bergerak maju. Dia menggunakan spatial bending lagi dan menghilang tanpa jejak. Saya tidak bisa kembali ke celah spasial di Cloud Sea dalam kondisi saya saat ini. Pengejaran Dewan Kedaulatan telah dimulai lagi. Tidak apa-apa, aku telah menjalani hidupku dalam bahaya, aku tidak takut hanya dengan hadiah dari Dewan Kedaulatan. Saya ingin melihat berapa banyak kekhawatiran kuat yang akan terpikat. Saat diburu, saya akan menggunakan mantra memanaskan untuk memulihkan saya. Wang Lin mencibir. Setelah daun kuno menghilang dari celah spasial di atas planet yang ditinggalkan, sesosok tubuh keluar. Orang ini adalah pria kekar dengan tinggi sekitar 30 kaki. Tubuh bagian atasnya telanjang dan dia memiliki ekspresi yang garang. Tatapannya kejam dan dingin. Di atas mahkotanya terdapat sebuah tanda. Itu adalah serigala hijau yang ganas. Di bawah komando Dewan Berdaulat,
salah satu dari 4 klan sistem bintang kuno yang kejam, klan serigala surgawi yang terhormat. Dia tidak sendirian, ada seorang gadis yang duduk di bahunya. Gadis itu mengenakan pakaian berwarna merah dan memiliki penampilan yang menawan. Wajah cantiknya seperti buah persik dan mahkota anggun. Mengangkat tangan saja sudah bisa memikat pikiran banyak orang. Ada juga tanda di antara mahkota. Tanda ini sangat aneh, dan jika Wang Lin melihat ini, dia akan mengenali ini sebagai tanda milik klan pembasmian penyegel yang sangat misterius. Kembali ke alam 7 warna, Wang Lin bertemu dengan seorang lelaki tua dari klan pemusnahan penyegel, dan dia telah membuat Wang Lin menghadapi krisis hidup dan mati. Khususnya, mantra Dao itu terukir dalam ingatan Wang Lin. Gadis ini belum mencapai langkah ketiga dan baru berada di Heaven's Blade ketiga. Dia memegang kompas di tangannya dan membungkuk beberapa kali. Lalu dia mendongak dan tersenyum. Tepat ke timur, 197.845 km. Namun, lengan kananmu diracuni dan kekuatan tempurmu berkurang 30%. Tanpa bantuanku, racun itu tidak akan mudah dihilangkan. Pria kekar itu dipanaskan dingin dan maju ke depan. Dunia bergetar dan planet yang ditinggalkan pun bergetar. Bumi runtuh dan terkoyak dalam sekejap. Planet ini runtuh saat pria kekar itu melangkah ke dalamnya, menyebabkan gelombang kejut yang kuat mulai menyebar. Namun, sebelum itu bisa menyebar jauh, tangan kiri pria kekar itu mengulurkan tangan dan meraih kekuatan penghancur itu. Kekuatan ini dibentuk menjadi bola cahaya, dan dia melemparkannya ke depan. Bola cahaya mendarat di dalamnya dan menyebabkannya berputar, membentuk lubang hitam. Pria kekar itu melangkah ke dalam lubang hitam. Wang Lin bergerak dengan spatial bending melalui sistem bintang kuno. Saat dia muncul, dia mengangkat tangannya dan melemparkan daun kuno ke belakangnya tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, sebuah lubang hitam muncul di ruang di belakangnya. Sosok pria kekar itu mulai terlihat. Namun, saat lubang hitam muncul, daun kuno tiba-tiba mendarat di atasnya. Segel, kata acuh tak acuh Wang Lin bergema, tapi matanya bersinar. Dia samar-samar melihat gadis di bahu pria kekar itu dan tanda di antara kejadian mengejutkannya. Wang Lin diam-diam menghilang. Raungan datang dari lubang hitam seperti gemuruh yang menggelegar dan menggelegar, namun daun kuno tetap tidak bergerak. Sesaat kemudian, lubang hitam lain muncul tidak jauh dari daun kuno dan pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat berjalan keluar. Dia dengan muram berbalik dan melihat ke arah daun kuno. Saat dia melihatnya, daun itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang. Sial, harta karun macam apa ini? Tuan Simo telah bertarung dengan orang ini, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Juga, Grandmaster Yun Luo segera memagarinya dengan pintu tertutup setelah kembali. Anda tidak boleh meremehkan orang ini. Jika bukan karena dia terluka parah, tidak akan mudah bagimu untuk menangkapnya dengan tingkat kerusakanmu. Gadis itu tersenyum dan melihat ke arah kompas di tangannya. Barat laut, 378.496 km. Pria kekar itu dengan dingin menatap gadis di bahunya. Meskipun dia berada di langkah ketiga, dia tidak ingin terlalu menyinggung perasaan gadis ini. Gadis ini adalah pelayan Dao Master Miao Yin, salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Dia sendiri yang datang kepadanya untuk membantu menangkap dan membunuh Wang Lin. Dia berkata, tuanmu seharusnya pergi ke makam Orde Kuno. Apa tujuanmu mencariku? Pria kekar itu tidak terburu-buru mengejar Wang Lin. Tidak yakin apakah itu makam Orde Kuno, tapi setelah memeriksa catatan kuno, kami agak yakin. Lupakan tuanku, sebagian besar penggarap kuat di sistem bintang kuno telah pergi ke sana. Lupakan saja, orang itu berada lebih dari 1 juta kilometer jauhnya. Jika kamu tidak mengejarnya, dia akan melarikan diri terlalu jauh. Gadis itu tersenyum dan terlihat semakin menawan. Pria kekar itu tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis itu. Baiklah, aku akan bicara. Setelah Anda menangkapnya, Anda harus membiarkan saya mengambil sesuatu darinya. Jika Anda setuju, Dao Sovereign akan memberi Anda roh Dao peringkat 6 sebagai ucapan terima kasih. Gadis itu berkedip dan tersenyum. Pria kekar itu diam-diam memikirkan sejenak. Dia tidak berbicara tetapi memilih maju. Barat laut, 2.798.461 km. Itu salah satu cabang klan serigala surgawi terhormatmu.
Pria kekar itu memancarkan dingin dan ruang di depannya terkoyak. Sosoknya menghilang. Wang Lin melangkah keluar dari ruang terdistorsi di sistem bintang kuno. Ada 6 planet budidaya yang disusun melingkar di depannya, dan ada formasi di sekelilingnya. Itu adalah klan di sistem bintang kuno. Sekilas, ada kepala serigala ilusi yang muncul dalam formasi. Itu seperti sebuah tanda yang memberitahukan kepada semua penggarap yang melewati klan mana di daerah ini. Serigala. Wang Lin memikirkan tentang lolongan serigala yang datang dari celah spasial. Wang Lin bersinar dan dengan cepat menuju ke 6 planet budidaya. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah yang akhirnya menyelamatkan tubuhnya. Seolah-olah daging, jiwa asal, dan jiwa telah berubah menjadi kabut merah yang melahap ini. Kabut darah seketika menjadi lebar lebih dari 100.000 kaki dan terus meluas. Itu bergemuruh saat dimuat ke cabang klan serigala surgawi yang terhormat. Formasi itu berkedip dengan keras tetapi tidak mampu menghentikan invasi kabut darah. Kabut darah yang dibentuk oleh Wang Lin masuk ke planet budidaya. Jeritan sedih menggema dan menyebar seperti orang gila. Namun, sesaat kemudian, tangisan ini berhenti dan menjadi sunyi senyap. Semua pembudidaya di tingkat budidaya tertentu dikelilingi oleh kabut. Seluruh tubuh mereka diubah menjadi darah dan kemudian diserap. Kabut merah dengan cepat menyebar ke planet budidaya yang tersisa. Orang-orang tangisan sedih biasanya tidak dapat menyebar keluar planet ini, tetapi karena banyaknya suara, mereka menyebar ke seluruh bintang. Keenam planet budidaya cabang ini adalah cabang baru yang diciptakan oleh klan serigala surgawi yang terhormat, dan tidak ada manusia di dalamnya, hanya pembudidaya. Saat kabut merah melanda, sebagian besar dari mereka mati. Sebuah lubang hitam muncul di antara bintang-bintang dan pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat melangkah keluar dari sana. Saat dia melangkah keluar, dia bisa mendengar ucapan sedih memasuki usianya. Tubuhnya bergetar dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Sambil meraung, pria kekar itu menyerang ke depan, dan langit tampak runtuh saat dia menyerang. Di belakangnya, bayangan serigala hijau raksasa muncul. Serigala hijau ini berukuran 100.000 kaki. Meski ukurannya kecil, namun tetap cukup mengejutkan pikiran siapapun yang melihatnya dari dekat. Kabut merah yang mengerikan mulai mengembun di planet terakhir dari 6 planet budidaya klan serigala surgawi yang terhormat. Sosok Wang Lin muncul. Ada kilatan merah di matanya dan luka jiwa mulai pulih. Dengan acuh tak acuh, saya mendorong ke arah 6 planet budidaya. Dengan ini, keinginan yang ditinggalkan Wang Lin pada 6 planet budidaya meletus dan salah satu planet tersebut runtuh. Kekuatan keruntuhan menggemparkan domain bintang. Ini adalah planet budidaya yang ditinggalkan, tetapi planet yang dipenuhi energi spiritual yang telah diusahakan dengan susah payah oleh klan serigala surgawi yang terhormat. Runtuhnya planet seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan runtuhnya planet yang ditinggalkan. Yang runtuh bukan hanya gunung dan daratan, melainkan energi spiritual yang kuat. Gemuruh menggelegar saat planet budidaya terkoyak. Dampak dahsyatnya berubah menjadi badai yang menyebar dengan cepat. Wang Ling memahami saat terjadinya dampak dengan sangat baik. Dia tahu bahwa musuh akan datang kapan saja, jadi dia meninggalkan ini di planet ini saat dia memperdalamnya. Hampir pada saat pria itu mendekat, planet ini runtuh. Jika itu hanya satu planet budidaya, itu tidak akan menunjukkan ketegasan dan kekejaman Wang Lin. Setelah planet pertama, 5 sisanya juga meledak. Dampak kuatnya bercampur dengan pecahan yang tak terhitung banyaknya. Keruntuhan yang terus-menerus membentuk kekuatan yang menghancurkan surga yang menyebar ke segala arah. Dari jauh, ruang itu tampak seolah-olah sedang runtuh. Itu seperti berhenti. Badai yang terjadi akibat runtuhnya 6 planet budidaya itu seperti mulut besar yang melahap pria kekar itu. Dalam sekejap, dia ditelan badai. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang, tetapi pada saat ini, lolongan serigala yang menggemparkan. Dari dalam keruntuhan 6 planet, seekor serigala ganas keluar. Meskipun ukurannya tidak berubah, tubuhnya sekarang lebih halus dan terlihat jauh lebih lemah. Setelah keluar, ia menyerang Wang Lin dengan raungan marah. Seperti serigala yang melahap bulan, ia langsung mencoba menelan Wang Lin. Melihat serigala mendekat, Wang Lin melihat dan mundur. Dia menggantikan tangan dan cangkang kura-kura muncul di hadapannya. Saat kura-kura itu muncul, cahaya hantu menembus ke segala arah seperti pedang tajam.
Ada kedipan yang keras dan cangkang kura-kura mengembang seperti orang gila. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang kura-kura yang sangat besar. Cangkang kura-kura ini dihadiahkan kepadanya oleh Vermilion Bertua. Itu adalah pembatasan jiwa kuno yang awalnya berada di atas arena. Kura-kura itu muncul dan melindungi Wang Lin di bawahnya. Ia mendesis ketika serigala itu datang dan mengenai cangkangnya. Dari jauh, inilah pemandangan yang mengejutkan. Badai keruntuhan 6 planet budidaya menyebar. Di luar badai, seekor serigala hijau raksasa melolong dan dipanggil dengan kura-kura raksasa. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang dan berubah menjadi riak yang menyebar ke segala arah seperti ombak di lautan yang mengamuk. Cangkang kura-kura dengan cepat menyusut dan dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin saat dia mundur. Sedangkan serigala hijau, pertama kali dirusak oleh runtuhnya 6 planet budidaya dan kemudian dipromosikan dengan pembatasan jiwa kuno. Lebih dari sebagian tubuhnya robot dan terlempar ke belakang lebih dari 100.000 kaki. Pria kekar itu keluar dari badai planet yang runtuh, dia memegang tangannya dan serigala yang roboh itu kembali padanya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan darah mengalir dari sudut mulut saat dia terus mundur. Riak muncul di bawah kakinya seolah-olah dia akan pergi menggunakan spatial bending, tapi permulaannya muncul pada gadis di bahu pria kekar itu. Bahkan gadis itu tidak mengira Wang Lin akan dikunci saat melarikan diri. Jika dia tahu, jika dia memahami Wang Lin, dia pasti akan merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dia akan mengejarnya. Namun, ekspresi berubah dan api halus menyala di tubuhnya. Dalam sekejap mata, api memenuhi tubuhnya, dan bahkan serigala di belakangnya pun diselimuti api ini dan mulai mengeluarkan tangisan sedih. Pembudidaya api halus. Brengsek. Wajah pria kekar itu langsung memucat dan dia batuk darah. Ada kecerahan di matanya. Gadis di bahunya mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wang Lin yang mundur, yang hendak melarikan diri. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kening dan dengan lembut berkata, "Sebagai keturunan klan pembasmi penyegel, aku memanggil segel klanku untuk menutup penutupnya." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Wang Lin berbinar. Di dalam gelombang kejut yang disebabkan oleh 6 planet budidaya yang runtuh, ada cahaya darah yang mengerikan. Pedang darah telah lama disembunyikan di planet budidaya. Bahkan setelah planet budidaya runtuh, ia masih bersembunyi di dalam kekacauan, tidak muncul. Namun, saat ini hal itu tiba-tiba muncul. Saat cahaya darah mencapai area tersebut, ia melesat ke arah gadis itu. Pedang darah itu begitu cepat hingga langsung mendekati gadis itu. Itu menyerang wanita yang mengincarnya, area di antara mahkota. Gadis itu tercengang mendengarnya. Cahaya darah menyala dan menembus ke dalam dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia kembali ke Wang Lin dalam sekejap dan Wang Lin melarikan diri menggunakan spatial bending. Bersih dan tepat. Adegan ini menyebabkan murid pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat menyusut. Pikirannya bergetar dan perasaan takut muncul di hatinya. Dia jelas seorang penggarap api ethereal, tapi dia tidak menggunakannya. Dia menunggu sampai saat itu untuk memicu emosiku dan kemudian menggunakan saat aku menekan api untuk mengambil nyawa pelayan Dao Master Miao Yin dengan pedang yang dia sembunyikan di dalam planet. Skema yang mengerikan. Pedang itu juga merupakan benda aneh. Itu sangat cepat dan juga sangat tajam. Dia tahu bahwa saya adalah seorang yang mengambil langkah ketiga dan saya mungkin mampu melawan pedang darah. Untuk memastikan pembunuhannya, dia menyerah untuk menyerangku dan memutuskan untuk menghancurkan pelayan itu. Ada sedikit rasa takut di pikiran pria kekar itu. Apa yang dia takuti bukanlah budidaya Wang Lin, tetapi harta karun dan rencana tak berujung yang membentang sedalam lautan. Dia tidak tahu bahwa alasan sebenarnya Wang Lin mengincar gadis itu adalah karena dia mengenali tanda di antara alis gadis itu. Kekuatan dan teror yang dirahasiakan oleh tanda itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Wang Lin. Menyegel klan pemusnahan, salah satu klan kecil dari sistem bintang kuno. Dengan wanita ini di sini, semua mantra Wang Lin bisa tersegel. Setelah ditutup, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dari sudut pandang Wang Lin, meskipun tingkat kerusakannya tidak tinggi, bahaya yang dibawanya tidak lebih lemah dari pria kekar Nirwana Void ini. Sungguh orang yang kejam. Desahan samar terdengar dari pria kekar itu. Cahaya perlahan kembali ke mata gadis yang dahinya tertusuk pedang darah.
Luka di antara kelopak mata bergerak dan pulih dengan cepat. Namun, bekas luka permanen muncul di sana. Luka di bagian belakang kepalanya juga telah sembuh. Gadis itu mengangkat rahim, menyeka darah dari bekas dahi, dan menaruhnya di mulut. Perhitungan dan skema yang sangat menakutkan. Dia telah lama mengetahui rute yang akan kita tempuh untuknya. Dia pertama kali meninggalkan batasan pada planet budidaya dan pengumpulannya ketika kita sudah dekat. Saat perhatian kami terganggu oleh ledakan planet, kami tidak menyadari pedang terbang yang tersembunyi. Itulah tujuan sebenarnya. Mata gadis itu berbinar. Dia mungkin tahu bahwa aku adalah seseorang dari klan pemusnahan penyegel. Seluruh jebakan ini dibuat hanya untuk membunuhku. Gadis itu tersenyum, tapi mengandung sedikit ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Skema yang sangat mendalam. Jadi dia memutuskan bahwa kami adalah musuh, dia menjadi tegas dan kejam. Karakter seperti ini tidak mudah untuk diprovokasi. Kami telah meremehkannya, bahkan guru telah meremehkannya. Jika bukan karena klan pemusnahan penyegel saya memiliki mantra 3 jiwa, saya akan mati. Gadis itu mengatupkan giginya. Meskipun dia terlihat tenang, dia dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia sudah mati 1 kali. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Terus mengejar. Biarpun kita mengejarnya sampai ke ujung dunia, kita harus dibunuh. Timur Laut, 1.734.532 km. Skema orang ini sangat mendalam dan segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Aku khawatir bahkan jalan keluarnya pun memiliki arti. Arah ini, bisik wanita itu sambil memegang kompas bergetar. Dia tiba-tiba melihat ke arah timur laut. Itulah lokasi makam Orde Kuno. Kenapa dia memilih melarikan diri ke sana? Pria kekar dari klan Serigala Surgawi yang terhormat diam-diam membuka kehampaan dan berjalan ke dalamnya. Setelah dia pergi, celah itu perlahan-lahan menutup dan domain bintang menjadi tenang, hanya menyisakan planet-planet yang runtuh yang telah membentuk badai yang masih menyebar. Area di luar celah makam Orde Kuno dipenuhi kabut tebal. Ada kekuatan mengerikan di dalam kabut, dan bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak berani memasuki kabut dengan sembarangan. Kabut ini menutupi area seluas 1 juta kilometer persegi, dan banyak penggarap sistem bintang kuno hadir. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ada pergolakan yang sedang terjadi di dalam makam Orde Kuno di dalam celah tersebut. Sesaat kemudian, ia meletus dan mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Pusaran yang berputar-putar berisi aura kematian yang datang dari makam Orde Kuno yang melonjak. Ada juga kebencian yang kuat datang dari kepala semua dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno yang ditempatkan pada platform batu di dalamnya. Mereka menyatu bersama, menyebabkan badai melanda dengan gila-gilaan dalam upaya merobek kabut di luar. Kabut tebal yang memenuhi ruang 1 juta kilometer di sekitar celah tersebut didorong oleh badai ini. Ada suara yang awalnya lemah tetapi segera menjadi semakin keras. Dalam sekejap, itu mengejutkan seluruh bintang domain. Kabut mulai bergolak seolah-olah ada roh di dalamnya, dan menyapu bintang-bintang dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kabut yang bergejolak bergerak dengan hebat dan menyebar ke segala arah dengan gila-gilaan. Awalnya, ada banyak pembudidaya di sekitar tepi kabut, mengamatinya. Kadang-kadang beberapa orang khawatir yang kuat bahkan masuk ke dalam dan memeriksanya. Namun, ekspresi semua sekutu di sini berubah dan mereka mundur dengan cepat. Pembukaan makam Orde Kuno telah menarik perhatian semua penggarap kuat di sistem bintang kuno. Mereka telah meninggalkan semuanya dan segera menutupnya ke sini. Namun, pada saat ini, orang-orang yang meluncur ke sini semuanya terkejut dan harus mundur. Pergerakan kabut itu seperti runtuh jika dilihat dari atas. Itu telah berubah menjadi badai raksasa dan meluas dengan gila-gilaan. Seorang lelaki tua di penyakit-penyakit surga keempat tidak mundur cukup cepat dan terjebak dalam kabut. Dia tertidur dan gemetar hebat. Kemudian daging dan darahnya terkorosi dan dia menjadi kerangka. Jiwa asalnya binasa di bawah kabut. Pemandangan serupa terjadi di mana-mana saat kabut meluas. Kabut terus meluas hingga 100.000 km, 300.000 km, 500.000 km, 1 juta km. Kabut terus meluas tanpa jeda. 2 juta km, 3 juta km, 5 juta km. Hingga lebih dari 10 juta 100 juta kilometer. Saat badai menyebar,
banyak pembudidaya berubah menjadi kerangka dan abu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan ini bisa dianggap sebagai bencana. Namun, tidak semua nelayan yang terperangkap kabut binasa. Hampir 1 dari setiap 10 petani dilahap kabut. Orang-orang ini tidak hanya tidak akan terluka, tetapi vitalitas yang tak ada habisnya akan disuntikkan ke dalam diri mereka seolah-olah mereka sekarang ribuan tahun lebih muda. Tanda aneh juga muncul di samping tanda klan mereka. Tanda ini tampak seperti tanda angka, atau lebih tepatnya, itu adalah angka. Siapapun yang memiliki nomor di dahi akan tersedot ke dalam celah di tengah oleh kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Itu adalah pintu masuk ke makam Orde Kuno. Avatar Dao Master Miao Yin, pemuda cantik, dengan cepat mundur. Ekspresinya suram. Dia telah mundur puluhan juta kilometer tetapi tidak mau pergi. Makam Orde Kuno, ini pasti makam Orde Kuno. Rumor mengatakan bahwa makam ini hanya pernah dibuka 1 kali sejak permulaan zaman. Siapapun yang bisa masuk akan menerima kekayaan yang tak terbayangkan. Apakah itu harta karun, mantra, pil, dan bahkan metode bagi para penggarap langkah ketiga untuk memasuki ranah Void Tribulan? Ekspresi Dao Master Miao Yin tidak yakin. Dia mengatupkan dan mengganti tangannya. Tidak ada yang melihatnya membuka Joss Flame Realm miliknya, tetapi jiwa Joss Flame mengelilingi tubuhnya. Dia dikelilingi oleh Joss Flame Souls. Sekilas, semua jiwa ini adalah pria dan wanita cantik. Jumlahnya lebih dari 10 miliar. Saat dia menyentuh kabut, 10 miliar Joss Flame Souls di sekitarnya mengeluarkan emisi yang tenggelam. Mengenakan biaya, ekspresi Dao Master Miao Yin menjadi berubah. Dia menyerah untuk mundur dan menyerang ke depan. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam kabut, ini adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saat kekuatan dahsyat meluas Dao Master Miao Yin, lebih dari 40% Joss Flame Souls dihancurkan. Ekspresi Dao Master Miao Yin cetak pasi. Saat ini, dia baru mengambil 3 langkah ke depan. Dia mengatupkan giginya, mengaum, dan mengambil 1 langkah lagi. Tangannya membentuk segel dan mantra Dao yang mengelilingi tubuhnya. Namun, saat dia mengambil langkah keempat, kabut langsung menimpanya, 60% sisa dari Joss Flame Soul semuanya, hancur dalam sekejap. Dao Master Miao Yin batuk darah dan dengan cepat mundur. Saya tidak bisa masuk dengan paksa. Apakah aku akan mengambil risiko? Saat mundur, keputusan sulit muncul di hadapannya. Bahkan jika aku melepaskan avatar, aku harus bertaruh sekali. Wajah cantik Dao Master Miao Yin menjadi terdistorsi. Dia berhenti dan tidak menggunakan mantra apapun saat dia melompat dengan kabut. Tubuhnya terbawa kabut dan gemetar hebat. Avatar ini berada di tahap pertengahan Spirit Void. Tetapi saat kabut melanda, tingkat kerusakannya turun dengan cepat. Spirit Void tahap awal, puncak Nirvana Void, tahap akhir, tahap tengah, tahap awal. Dalam sekejap mata, budidayanya melemah hingga 90%. Dia batuk seteguk darah dan tubuhnya dengan cepat berbaring, penampilan anggunnya sudah tidak ada lagi. Namun, pada saat ini, tanda angka muncul di antara mahkota. Saat tanda itu muncul, kekuatan isap menariknya ke celah di tengah. Saya mengerti, penggarap tahap ketiga dapat melawan kekuatan ini, tetapi Nirvana Void tahap awal adalah tingkat budidaya tertinggi yang dapat memasuki Throne Orde Kuno. Pemandangan serupa terjadi di kabut yang tersebar ratusan juta kilometer. Di bagian barat kabut, ada seekor binatang besar seukuran planet budidaya. Ular Moongazar. Di punggung duduk lelaki tua bertato yin dan yang. Dia melihat ke arah kabut dan matanya bersinar seperti yang dia lihat melalui kabut. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan menunjuk ke sela-sela mahkota. 3 bagian jiwa dari asal mula terbang keluar. Mereka dengan hormat menyerang Wudong Chan, Jisian Tian, dan ular Moongazar. Setelah melakukan ini, wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia segera mundur. Dia meraung, Wudong Chan, Jisian Tian, dan Moongazar Serpent. Kalian bertiga akan memasuki makam Orde Kuno. Kabut tiba-tiba datang dan tanda angka muncul di antara alis ular Moongazar dan 2 lainnya, lalu mereka tersedot ke dalam kabut. Orang tua itu dengan cepat mundur dari jangkauan kabut. Dia muncul di planet budidaya yang jauh dan mulai berpagar. Ada juga lelaki tua yang disebut burung vermilion tua sebagai kehancuran besar yang terhormat yang mengenakan pakaian kulit binatang. Dia memandang kabut dengan mata berbinar.
Dia tidak memiliki avatar apapun, jadi dia tidak berani masuk dengan pemikiran yang lemah dan berisiko mati. Saat dia mundur, tangannya terus meraih kekosongan. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, dia akan selalu menangkap seseorang yang terjatuh dan melemparkannya ke dalam kabut. Semua pengembang itu mati secara mengenaskan dan berubah menjadi kerangka. Namun, orang gemetar tetapi tidak mati, dan tanda angka muncul di antara mahkota. Kultivator ini adalah seorang lelaki tua. Wajahnya pucat, seperti sudah lama menderita penyakit. Saat tanda nomor muncul, ada kilatan dingin di mata yang terhormat Desolation besar. Sebagian dari jiwa asalnya mengejar lelaki tua yang sedang dihisap itu. Dia otomatis masuk ke tubuh lelaki tua itu dan mulai merasukinya. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan kemudian menghilang dalam kabut dengan selimut yang tertidur. Wajah yang terhormat Desolation besar menjadi pucat dan dia meninggalkan kabut. Semua langkah pembudidaya menggunakan mantra ketiga mereka sendiri tanpa efek apapun. Kabut yang bergemuruh menyebar semakin jauh tanpa terlihat akhir. Pada saat ini, Wang Lin keluar dari distorsi dalam ruang. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang ke depan, tetapi setelah bergerak sejauh 1000 kaki, pupil matanya mengecil. Dia melihat kabut bergerak di atmosfer seperti gelombang dahsyat ke sekelilingnya. Apa ini? Wang Lin kaget. Saat dia melarikan diri, dia membagi sebagian gairah untuk menyatu dengan Yang Maha Melihat dan mulai melakukan ramalan. Dia menghitung bahwa melarikan diri ke arah itu akan sangat menguntungkannya. Tepat pada saat ini, ruang di belakangnya terdistorsi dan runtuh, dan sebuah lubang hitam raksasa muncul. Pria kekar itu keluar, tapi gadis yang anehnya tidak mati tidak ada. Namun, ada tanda abu-abu yang tersembunyi di bahu pria kekar itu. Kecuali jika seseorang memeriksanya dengan cermat, akan sulit untuk mendeteksinya. Setelah pria kekar itu muncul, dia langsung melihat badai di hadapannya, dan ekspresinya berubah. Dia tampak sedikit ragu, tapi segera dia menyerang Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan serigala melolong muncul di sekelilingnya. Dao serigala ekstrim 8 arah. Pria kekar itu meraung, lalu ruangan bergemuruh dan 8 serigala besar setinggi 10.000 kaki muncul. Mereka semua didakwa di Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang ke depan seperti meteor. Dia sangat cepat, tetapi kabutnya lebih cepat lagi. Ia tiba-tiba dalam sekejap, menyalakan seperti gelombang kemarahan, dan segera menyalakan Wang Lin sebelum mengaktifkan 8 serigala. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara keruntuhan diredam oleh gemuruh kabut, dan 8 serigala hancur. Badai bergemuruh dan berkepanjangan pria kekar itu, menyebabkan ekspresi berubah. Pria kekar ini tidak tahu apa kabut aneh itu, tapi dia menyadari kekuatan dahsyat di dalamnya. Dia dengan cepat mundur, tapi dia masih terlalu lambat dibandingkan dengan kabut, meskipun dia berada pada tahap awal Nirwana Void dan tidak lemah. Saat ini, tanda angka muncul di antara mahkota. Namun, sungguh menyedihkan datang dari bahunya. Jeritan memperkirakan itu dilaporkan oleh suara gemuruh. Gadis yang bersembunyi di bahu kanan pria kekar itu dan bersiap untuk menyerang secara diam-diam Wang Lin terpaksa keluar. Tidak peduli pada tingkat budidaya seseorang berada, setiap orang harus menjalani ujian kabut dari Trom Orde kuno. Bahkan mengeluarkan langkah ketiga pun harus menghadapinya, belum lagi gadis kecil dari klan pembasmian penyegel ini. Saat dia muncul, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya terbaring dengan cepat dan langsung terkorosi oleh kabut hingga dia hanya tinggal kerangka. Wanita itu mati lagi di dalam kabut ini. Namun, saat dia meninggal, kerangka itu tidak menghilang, tetapi cahaya abu-abu keluar dari dalam. Daging mulai tumbuh dari tulangnya sekali lagi, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, gadis yang telah meninggal itu hidup kembali. Ada ketakutan di matanya. Dalam waktu singkat, dia dipicu oleh rencana Wang Lin. Ia masih merasa bersyukur saat terkena kabut ini dan meninggal tanpa mampu melawan sama sekali. Dari 3 nyawanya, dia sudah menggunakan doa. Namun, hal ini bukanlah sumber ketakutannya. Apa yang dia takuti adalah meskipun dia bangkit kembali, dia masih berada di dalam kabut, dan itu adalah kehidupan terakhirnya. Kabut ini membunuh tanpa meninggalkan bekas. Jika dia terlahir kembali di dalam kabut, hasilnya adalah kematian yang sebenarnya. Wajah gadis itu segera menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur saat dia bangkit, ingin meninggalkan kabut. Namun, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan kecepatan kabut? Saat tubuhnya terbentuk kembali,
kabut masuk ke dalam tubuhnya sebelum dia bisa mundur jauh. Keputusasaan memenuhi mata. Klan pemusnahan penyegelnya memiliki tubuh yang hampir abadi, tetapi saat ini ketakutan akan kematian menimpa dirinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Gadis itu dikelilingi kabut sekali lagi. Dia merasa putus asa ketika kabut menutupi seluruh tubuhnya sekali. Namun, bukan saja dia tidak mati, tetapi vitalitas yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dan membentuk angka di samping tanda klannya. Dalam waktu singkat ini, gadis itu telah mengalami hidup dan mati, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Sebelum dia sadar kembali, kekuatan isap menyelamatkan dirinya. Dia berjuang dalam ketakutan saat dia ditarik jauh ke dalam kabut. Ada juga pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat. Dia telah ditarik ke dalam kabut satu langkah sebelum gadis ini. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini. Mata berbinar, dan pemandangan gadis yang desah dan bangkit kembali mengejutkan pikiran. Aku sudah membunuh sekali sebelumnya, dan kabut aneh ini membunuh lagi, tapi dia masih belum mati. Klan pemusnahan penyegel agak terlalu kuat. Namun, ekspresi yang diungkapkan tidak palsu, ekspresi putus asa itu mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Jika wanita itu mati lagi, dia tidak akan bisa kembali. Wang Lin jeli dan cerdas, jadi tidak sulit baginya untuk memikirkan hal seperti ini. Yang benar-benar membingungkannya adalah kondisinya saat ini. Ketika kabut melanda ke arahnya, itu tidak membentuk tanda angka setelah memasuki tubuhnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi kekuatan dewa kuno dan diserap oleh bintang-bintang di antara mahkota. Namun, kekuatan dewa kuno ini dipenuhi dengan energi kematian dan kebencian. Setelah Wang Lin menyerapnya, banyak pikiran kekerasan berkecamuk di pikiran. Jika bukan karena dia menekannya dengan cepat dan menghentikan penyerapannya, pikirannya akan diambil alih. Namun, setelah menghilangkan kemarahan dari kekuatan dewa kuno, pikiran menjadi sangat jernih. Perasaan ini sangat jelas terlihat, seperti perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Tidak ada angka yang muncul di antara kedua mahkota, jadi dia tidak tertarik oleh daya isapnya. Di dalam kabut, mata Wang Lin berbinar dan dia mulai menganalisis. Matanya menjadi semakin cerah. Mengingat tanda nomor dan lokasi tempatnya, pupil matanya mengecil. Tanda angka itu, orang luar tidak dapat memahaminya, tapi itu jelas merupakan bahasa para dewa kuno. Mungkinkah tempat ini adalah tempat keluarnya keserakahan dari makam Orde Kuno? Jantung Wang Lin berdebar kencang dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba melihat ke arah tempat gadis dan pria kekar itu ditarik. Tidak heran tidak ada bahasa dewa kuno yang tidak muncul di antara alisku. Celana saja kabut memasuki tubuhku dan berubah menjadi kekuatan dewa kuno. Angka pada pria kekar itu adalah 14. Angka pada gadis itu adalah 29. Wang Lin menjilat dan meminta. Ini tempat berbahaya, dan makam Orde Kuno bahkan lebih berbahaya, sebaiknya aku pergi atau tidak. Setelah 3 napas, mata Wang Lin menjadi yakin, kepribadiannya selalu seperti ini, mencari keuntungan dalam bahaya. Jika dia menyerah saat ini, siapa yang tahu kapan itu akan dibuka lagi. Dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Matanya berbinar, menampilkan ketidakpedulian tak acuh saat dia dengan hati-hati bergerak menuju kedalaman kabut. Semakin berbahaya, semakin banyak peluang dan keberuntungan yang hadir. Makam Orde Kuno, biarkan aku merasakan bahaya dan kekayaan mengerikan apa yang ada di sini. Sebagai dewa kuno, tempat ini akan memberi manfaat lebih bagi saya daripada yang lain. Wang Lin bergerak seperti ikan dan menyerang ke depan. Dia dengan tegas menyerap kabut yang penuh dengan kematian dan kebencian. Meski bisa menguatkannya, dia tahu jika dia menyerapnya, pikirannya bukan lagi miliknya. Dia akan dikendalikan oleh aura kematian dan kebencian seperti boneka hidup. Wang Lin bergerak semakin cepat, tetapi ekspresi menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia tidak mengambil setiap langkah dengan lambat, itu sudah dekat. Dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati karena kehati-hatiannya. Satu-satunya hal yang bisa dianggap sebagai rencana untuk melawan penguasa. Tidak ada alasan mengapa ide ini muncul, ide ini tiba-tiba muncul setelah berbicara dengan Vermilion Bird pertama. Dalam hatinya, dia punya banyak alasan dan dalih untuk melakukan ini. Dia juga telah memasuki jiwa All Seer untuk memprediksi peluang.
Dia juga telah memutuskan bahwa jika penguasa benar-benar ada di sana dan telah pulih, dia akan menggunakan batu giok itu untuk mundur kembali ke alam batin. Semua ini sepertinya merupakan idenya sendiri yang muncul dengan sendirinya. Namun, setelah melarikan diri dari klan burung pipit api, ketika Wang Lin mulai ragu apakah pria paruh baya itu benar-benar penguasa, dia memiliki keraguan yang menakutkan. Keraguan ini menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Kenapa aku melakukan hal gila seperti itu dan memunculkan ide gila seperti itu? Saat dia mulai meragukannya, pikiran itu segera menghilang dan hal-hal lain secara alami mengganggunya. Hal ini menyebabkan dia hampir melupakan keraguan yang muncul di ingatannya ketika dia meremehkan identitas penguasa. Namun, setelah memasuki kabut, pikiran tiba-tiba menjadi jernih. Seolah-olah kabut itu adalah dunia yang berbeda dari luar. Tampaknya olah ada kekuatan tak diketahui yang turun ke atas Wang Lin dan terhalang oleh kabut. Hilangnya kekuatan ini menyebabkan keraguan yang muncul di benak Wang Lin muncul sekali lagi. Keraguan ini menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, dia dipenuhi keringat dingin. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap kabut yang berputar di belakangnya, pandangannya seolah mampu menembus kabut tak berujung dan melihat sistem bintang kuno yang tenang. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik perhatiannya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Memikirkan tentang apa yang terjadi setelah tiba di sistem bintang kuno, Wang Lin jelas merasakan kekuatan yang mengendalikannya. Setelah memikirkannya sebentar, ketakutan di mata Wang Lin digantikan oleh rasa dingin. Dia berpikir dalam waktu yang lama dan kemudian memutuskan bahwa memasuki makam Orde Kuno adalah sesuatu yang telah dia putuskan setelah menganalisisnya dengan cermat. Ide itu tidak muncul tanpa alasan. Dia kemudian berbalik dan pergi ke kedalaman kabut. Dia bergerak semakin cepat, berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika dia mendekat, dia melihat para petani yang sedang berjuang ditarik ke dekatnya. Orang-orang ini memiliki tanda angka di antara alis mereka. 37, 45, 71. Wang Lin perlahan-lahan mendekati bagian tengahnya dan melihat celah yang mengerikan di tengahnya. Dunia di dalam celah tersebut tidak memiliki kabut tetapi dipenuhi distorsi. Meski terdistorsi, Wang Lin masih dengan jelas melihat kepala ganas di platform terapung itu. Makam Orde Kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia hendak melangkah ke celah tersebut. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya bergemuruh. Wang Lin berbalik dan pupil matanya mengecil. Saat kabut di belakangnya bergejolak, seseorang perlahan muncul. Orang ini adalah seorang juru tulis paruh baya yang terlihat sangat tampan, seolah-olah dia perempuan. Namun, wajah orang ini pucat, terlihat jelas bahwa dia sulit untuk sampai ke sini. Ada 9 patung aneh yang mengelilingi tubuhnya. Setiap patung mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka mengelilingi cendekiawan yang mirip wanita itu dan memancarkan cahaya kuning yang memungkinkan cendekiawan itu sampai di sini. Juga tidak ada tanda angka di antara alis sang cendekiawan. Ketika dia melihat Wang Lin, wajahnya yang lelah menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun Wang Lin terlihat normal, gelombang kejut muncul di jantungnya. Dia tahu betapa kuatnya kabut itu, tetapi orang ini tiba-tiba tiba di sini. Wang Lin tidak berbicara sebelum dia berbalik dan hendak masuk ke makam Orde Kuno. Rekan penggarap, bisakah Anda membantu saya? Suara wanita yang sangat menyenangkan datang dari cendekiawan itu. Di sistem bintang kuno, dalam domain bintang tanpa batas, ada sebuah istana raksasa yang melayang melintasi bintang-bintang. Domain bintang ini tampak tersembunyi, dan tidak ada yang bisa dipasang. Istana itu redup karena hanya beberapa tempat lilin yang menyala, mengeluarkan suara lembut dan berderak. Meminjam cahaya api, samar-samar terlihat sebuah sumur dengan udara di dalamnya. Airnya seperti cermin, memantulkan 3 kelompok tempat lilin, dan tidak mungkin memisahkan yang asli dari yang palsu. Sosok yang dikelilingi jubah hitam menyembunyikan penampilan mereka diam-diam berdiri di samping sumur. Di dalam sumur, terdapat pantulan 3 kelompok tempat lilin dan sesosok tubuh berambut putih. Sosok ini adalah Wang Lin. Sosok Wang Lin dikelilingi oleh 3 kandil seolah-olah dia sedang disegel. Namun, saat Wang Lin memasuki kabut, riak muncul di dalam sumur. Kekuatan ini sepertinya tidak datang dari dunia ini, dan saat riaknya menggema, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Makam Orde Kuno tiba-tiba terbuka dan mengganggu rencana lelaki tua ini. Sayang sekali,
Memancing bulan di sumur, tinggal sedikit lagi, orang yang bersembunyi di balik jubah hitam itu disertai dengan suara serak. Dia mengangkat tangan, menampilkan jari-jarinya yang kering dan ramping, dan menunjuk ke permukaan udara. Saat jari lelaki tua mencengkeram hitam hendak menyentuh permukaan udara, cahaya biru menyilaukan datang dari dalam udara. Dalam sekejap mata, cahaya biru memenuhi udara dan memanggil dengan jari. Tidak ada suara, tapi riak menyebar dari tempat jari dan cahaya biru bersentuhan. Gelombang kejut itu mengganggu jubah hitam lelaki tua itu dan menyebabkannya berkibar. Aku bisa mengabaikan tanda penangkapan bulan di sumur yang kau tinggalkan. Tapi jika kau membunuh, menurutku. Sebuah suara tenang keluar dari cahaya biru, dan setelah berhenti, ia melanjutkan. Saya akan bertindak. Lelaki tua menunduk hitam itu merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata dengan suara serak, kamu bukan tandingan lelaki tua ini. Aku bisa melanjutkan lukamu. Suara di dalam cahaya biru masih tenang. Orang tua hitam tidak berbicara. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata dengan suara serak. Kami memiliki kesepakatan. Saat itu kamu memintaku untuk bertindak, dan aku sudah bertindak. Apakah kamu tidak ingin mengambil kembali tubuh istrimu? Jangan lupa bahwa kamu adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Suara di dalam cahaya biru merenung sejenak. Sesaat kemudian, suara lelah menggema di dalam istana. Saya juga seorang ayah. Istana sunyi, hanya suara lilin yang menyala, sepertinya ada suara perenungan di dalam istana. Hanya sekali ini saja, pria tua berbaring hitam itu berbalik dan berjalan ke dalam istana. Cahaya biru di dalam sumur berkelanjutan angsur menghilang. Rekan penggarap, bisakah Anda membantu saya? Di celah luar menuju makam Orde Kuno, jauh di dalam kabut, langkah Wang Lin tidak berhenti sejenak karena kalimat atau suara indah ini. Dia sepertinya menjadi tuli dan tidak mendengar kalimat ini sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki celah. Dunia di sekelilingnya terdistorsi ketika Wang Lin melangkah ke celah tersebut. Dia tampak telah menghilang tanpa jejak di hadapan sarjana parubaya itu. Dia menghilang ke dalam celah makam Orde Kuno. Wang Lin bukan anak kecil, dan dia tidak terlalu penasaran. Dia tidak akan membantu seseorang tanpa mengetahui apapun. Wanita yang tampak seperti sarjana parubaya bisa sampai ke sini dengan paksa, yang berarti budidayanya sangat menakutkan. Wang Lin tidak ingin berinteraksi dengan orang seperti itu tanpa alasan. Bahkan jika bantuan dia menjanjikan banyak keuntungan sebagai imbalan atas Wang Lin, dia tetap akan pergi tanpa ragu-ragu. Saat ini pikiran sangat jernih. Ada sedikit perbedaan antara dia sekarang dan dia sebelum dia memasuki kabut. Namun, perbedaan itu membuatnya terasa bahaya. Semakin dia memikirkan semua tindakannya di sistem bintang kuno, semakin dia merasa seperti dia bukan dirinya sendiri tetapi kekuatan yang kuat telah memasuki tubuhnya, diam-diam mengendalikan pikiran. Akibatnya, dia terkejut dan menjadi lebih berhati-hati. Dia benar-benar mengabaikan sarjana parubaya itu. Melihat pemuda aneh itu pergi setelah dia berbicara, cendekiawan parubaya itu mengerutkan kening. Meskipun makam Orde Kuno berukuran kurang dari 1000 kaki, bahkan dengan budidaya dan harta karunnya yang kuat, dia hanya bisa sampai sejauh ini. Dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Melihat kabut semakin ganas, cendekiawan parubaya itu menghela nafas. Sepertinya aku tidak bisa memasuki makam Orde Kuno secara paksa dengan tubuh asliku. Anak kecil itu tidak memiliki tanda di antara warisan. Identitas orang ini di luar dugaanku. Selain bajingan itu, Tuo Shen, dia pastilah dewa kuno lain yang membunuh avatar adik ketujuh. Mata sarjana parubaya itu berbinar dan tangannya membentuk segel. Cahaya datang dari 9 patung di sekelilingnya. Saat dia diayunkan tangannya, cahaya dari patung-patung itu menjadi lebih terang dan melingkari tubuhnya. Sesaat kemudian, sosok seorang wanita keluar dari cahaya. Penampilannya sangat cantik, dengan rambut panjang memanjang hingga di bawah pinggangnya. Dia mengenakan pakaian putih dan sedikit transparan. Seseorang dapat dengan jelas melihat 9 sinar cahaya berputar di dalam tubuhnya. Saat wanita itu muncul, kabut memenuhi tubuhnya, dan tanda samar muncul di antara kelopak mata dalam sekejap. Sambil menghela nafas, wanita itu mengambil langkah dan memasuki celah menuju makam Orde Kuno yang berjarak 1000 kaki. Saat dia masuk, cahaya di dalam kabut menghilang. Wajah cendekiawan parubaya itu menjadi pucat dan dia segera mundur.
Saat dia melangkah mundur, dia memeluk, aku hanya bisa mengirimkan avatarku ke dalam. Ada tanda-tanda menangkap bulan di sumur di tubuh dewa kuno kecil itu. Selain dia, tidak ada orang lain di sistem bintang kuno yang dapat menggunakan mantra itu. Kakak perempuan dan adik ke-8 telah pergi selama bertahun-tahun. Kakak perempuan kedua telah menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama. Bahkan rubah itu, adik keempat, telah berusaha keras untuk mencuri Tuo Sen bajingan itu. Adik kelima mengambil tubuh itu dan berada di jalur yang sama dengan Dao Master Blue Dream. Jika aku tidak menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama, maka aku khawatir aku akan ditinggalkan. Sosok cendekiawan Parubaya itu bergerak semakin jauh. Tepat ketika dia ingin meninggalkan kabut, sarjana Parubaya itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Kabut bergejolak di ketenangan dan suara gemuruh datang ke arahnya. Aura yang menindas menyebar bersamanya, dan raungan itu mengandung sedikit kebingungan. Biarpun kamu tidak bertanya, aku sendiri yang akan datang ke sini. Wanita sialan, diamlah demi Tuhan ini. Diam, diam. Tawa yang dapat mempengaruhi hati seseorang bergema di dalam suara gemuruh. Tawa ini penuh dengan godaan seolah-olah itu sihir. Aku tidak akan memasak lagi, tapi semakin gila kamu, aku menyukaimu. Bersamamu semakin menyenangkan daripada penguasa surgawi yang tidak berguna itu. Sesaat kemudian, seseorang dapat melihat sesosok tubuh besar yang keluar dari kabut. Angka ini terlalu besar, seolah-olah itu adalah planet budidaya. Namun, tubuhnya menyusut dengan cepat saat bergerak maju. Itu adalah Tuo Sen. Saat ini, mata Tuo Sen memerah, membuatnya tampak seperti orang gila, dan ekspresi garang. Dia bergerak dengan momentum tirani dan hendak melewati masa depan sarjana Parubaya itu. Apakah itu kakak perempuan ketiga yang selalu dingin? Mungkinkah bahkan dengan budidaya kakak ketiga, kamu tidak dapat memasuki makam Orde Kuno? Suara menggoda perlahan keluar dari alis Tuo Sen. Sarjana Parubaya itu mencibir dan mundur jauh ke samping. Sebuah suara dengan lembut terdengar. Hu Meizi, sulit mengubah kepribadianmu. Aku bisa mencium aura menjijikkanmu dari jauh. Saya tidak bisa dibandingkan dengan keindahan gadis suci sekte Dao Surgawi. Aku yakin kamu masih perawan sampai saat ini. Anda ditangkap oleh penguasa surgawi dan diangkat menjadi tungku prefek. Namun, benda lama itu tidak mengurangi untuk dinikmati, dan bermanfaat bagi orang lain. Aku ingin tahu siapa yang akan mengambilnya. Suara menggoda sepertinya tidak peduli, lalu menghilang bersama sosok Tuo Sen. Ada kilatan rasa dingin di mata sarjana yang memandang putih itu, lalu dia berjalan jauh sambil memancarkan dingin. Saat Wang Lin memasuki celah makam Orde Kuno, dia merasakan kekuatan transmisi. Bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas sekelilingnya, dia mundur beberapa meter dan cahaya mulai bersinar. Siluet cahaya mengelilingi tubuhnya. Ini adalah kehati-hatiannya. Bagaimanapun, ini adalah makam Orde Kuno. Juga, banyak orang telah masuk sebelum dia, jadi dia harus berhati-hati. Saat Wang Lin muncul, dia mendengar suara getaran dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya. Itu mendarat di siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Untungnya, kepribadian Wang Lin membuatnya menggunakan Light Shadow Shield sebelum serangan diam-diam. Serangan itu dipantulkan kembali oleh Light Shadow Shield. Erangan teredam bergema dan seseorang dengan cepat mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin memasuki celah, seseorang diam-diam menyerangnya, tetapi mereka mundur dalam sekejap. Pada saat ini, Wang Lin dengan jelas melihat sekelilingnya. Tempat ini berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Itu kira-kira sama tetapi tempatnya tidak sama. Jelas sekali saat mereka memasuki celah, semua orang diteleportasi ke area yang berbeda. Langit redup bumi dan tertutup kabut tebal. Kabutnya seperti laut, tak terduga. Kadang-kadang lubang hitam raksasa tampak seolah sedang menunggu untuk melahap sesuatu. Ada banyak sekali platform yang melayang di udara, dengan kepala di masing-masing platform. Ada banyak platform, tanpa akhir yang terlihat. Ada seorang pria Parubaya yang mengenakan jubah Taoisme dengan cepat mundur. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulut. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Dialah orang yang menyerang. Ada lusinan pembudidaya di langit, dan mereka semua terkejut. Ketika datangnya Wang Lin menyapu, mereka semua secara tidak sadar mundur. Bau darah menyelamatkan area tersebut. Mata Wang Lin langsung menilai bahwa orang-orang ini telah bergabung.
Mereka menyerang para petani yang baru saja tiba dan masih menduga dan ketakutan. Bunuh orang lain untuk mencuri harta karun. Terlebih lagi, ada para penggarap yang mencoba untuk mencapai orang tersebut. Namun, ada kekuatan aneh di sekitar platform, dan tidak peduli mantra apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa masuk. Sekilas, sangat menarik bahwa ada ratusan petani di sini. Namun, tempat ini terlalu besar, sehingga tidak terasa ramai. Wang Lin selalu tegas. Bagaimana dia bisa melepaskannya ketika seseorang menyerangnya saat dia masuk? Makam Orde Kuno sudah berbahaya, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Jika dia menunjukkan kelemahannya, dia akan dikepung oleh orang lain. Oleh karena itu, dia harus kejam untuk menunjukkan kekuatan. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melihat pria parubaya yang mundur itu. Kaki melangkah ke depan dan dia bergerak seperti meteor. Tingkat budidaya pria parubaya itu tidak terlalu tinggi, hanya penyakit hawar surga yang ketiga. Ketika dia diam-diam menyerang Wang Lin, dia yakin akan berhasil. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat pukulan yang lebih tinggi darinya, mereka akan terluka oleh serangan diam-diam seperti itu. Lagi pula, siapapun yang tersedot ke sini akan bertanya-tanya dan panik pada saat itu. Momen ini lebih dari cukup untuk membunuh atau melukai seseorang. Setelah terluka, semua pembudidaya di sekitarnya akan menyerang. Mereka semua mempunyai kesepakatan untuk saling membantu, dan kesepakatan ini akan berlaku sampai mereka bertemu musuh yang kuat. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa itu adalah hak milik langkah ketiga yang ditarik. Tetapi hak milik langkah ketiga jarang terjadi. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan untuk mencuri harta karun ini hanya karena takut akan terseretnya melewati langkah ketiga. Selain itu, tekanan dari para penggarap langkah ketiga sangat kuat dan akan menyebar saat mereka memasuki celah tersebut. Dengan mengingat hal itu, mereka tidak takut menyerang seseorang secara tidak sengaja. Namun, pria parubaya itu tidak berpikir bahwa meskipun Wang Lin bukan kuasa langkah ketiga, dia belum tersedot ke sini. Dia masuk karena pilihannya dan tidak panik atau bertanya. Saat mantra pria parubaya itu jatuh pada Wang Lin, mantra itu dipantulkan kembali padanya. Dia segera batuk darah dan terlempar ke belakang. Kemudian kulit kepalanya mati rasa dan dia kehilangan akal sehatnya. Dia menangis karena ada yang tidak mengenai hatinya dan segera dipindahkan. Melihat niat membunuh di mata Wang Lin, wajah pria parubaya itu menjadi pucat. Dia mengatupkan giginya dan menetap menuju kabut di bawah. Reaksi pria parubaya itu sangat cepat, dia juga seseorang yang telah melalui banyak pertempuran. Dia samar-samar melihat kekuatan Wang Lin dan tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dengan menggali menuju kabut misterius. Dia mungkin mati jika memasukkan makanan, tetapi jika tidak, dia pasti akan mati. Ini adalah keputusan yang sangat mudah namun sekaligus sulit. Wang Lin bergerak seperti seberkas cahaya ke arah pria parubaya itu. Melihat Wang Lin mendekat dengan cepat, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia memukul dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menggunakan pengungsi darah, yang melukai dirinya sendiri dengan parah, dan terpaksa menuju kabut. Dia akan memasuki kabut. Dia memang seorang karakter. Analisis cepat dan perilaku tegas pihak lain menunjukkan bahwa dia layak untuk budidaya penyakit hawar surga yang ketiga. Namun, dia telah menyerang seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, dan sekarang dia harus menghadapi Wang Lin. Dia tidak mengeluarkan mantra stop atau pedang darahnya untuk membunuh pria parubaya itu sebelum dia memasuki kabut. Ini adalah hal-hal yang Wang Lin tidak akan ungkapkan secara sembarangan. Wang Lin mengangkat tangannya saat dia bergerak maju dan menghancurkan pria parubaya yang akan jatuh ke dalam kabut. Dunia bergemuruh dan War Spirit Print muncul. Gemuruh yang menggelegar menarik perhatian sebagian besar petani di sekitarnya. Sebuah cetakan telapak tangan ilusi tiba-tiba muncul dan menyerang pria parubaya itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria parubaya itu melakukan pemindahan ke dalam kabut menggunakan pengungsi darah. Saat dia hendak turun lebih jauh, dia merasakan kabut di sekitar bergolak. Kekuatan yang sebanding dengan kekuatan surga tiba-tiba turun. Jejak telapak tangan besar itu seolah membelah langit dan bumi saat mendarat di atas kabut. Kabut dengan cepat melonjak dan tenggelam, lalu cetakan telapak tangan raksasa muncul di kabut. Jeritan disewakan dibayangi oleh gemuruh cetakan telapak tangan.
Jejak telapak tangan menembus kedalaman kabut, meninggalkan lubang berbentuk telapak tangan yang mengejutkan di dalam kabut. Ada kabut darah kecil dan jiwa asal menghilang di dalam kabut. Pria parubaya itu tertusuk bekas telapak tangan An mati. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia telah membunuh seseorang, hanya menyisakan lubang di kabut. Meski lubangnya sudah mulai pulih, namun masih terlihat jelas oleh para penggarap di sekitarnya. Tidak ada rasa takut pada mata banyak yang mengkhawatirkan lingkungan sekitar, namun mereka menjadi berhati-hati. Bahkan ada beberapa yang mulai berpikir sambil melihat Wang Lin. Mereka merasa wajah Wang Lin agak familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya sebelumnya. Di belakang salah satu platform terapung di kejauhan, ada seorang gadis berkerudung merah dengan malu-malu. Itu adalah wanita klan pemusnahan penyegel yang hanya memiliki satu nyawa yang tersisa. Dia telah dipisahkan dari pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat. Dia telah dikirim ke daerah yang tidak diketahui, tapi gadis itu telah dikirim ke tempat yang sama dengan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia melangkah maju. Dia segera tiba di platform depan terapung setinggi 10.000 kaki. Ada kepala besar di peron, dan matanya terbuka, dipenuhi amarah dan keengganan. Ada lubang darah besar di antara kelopak mata. Tandanya telah digali oleh seseorang. Namun, tanpa perlu melihat tandanya, Wang Lin dapat merasakan bahwa kepala ini milik dewa kuno. Ada bendera setinggi 30 kaki yang ditancapkan ke tanah di depan kepala. Benderanya tidak bergerak, seolah tidak ada sisa kehidupan di dalamnya. Setelah mendekat, Wang Lin merasakan kekuatan penolakan di sini. Ada kekuatan pelindung di sini yang mencegah siapapun masuk. Saat dia mengamati, ekspresi berubah dan dia melihat ke langit. Ada kilatan cahaya dan orang lain yang diteleportasi. Setelah melihat serangan diam-diam terhadap Wang Lin gagal dan penyerangnya dihancurkan, lusinan pembudidaya di langit menjadi malu-malu. Mereka tidak lagi berani melakukan serangan diam-diam lagi. Seorang wanita berpakaian putih muncul. Rambut hitamnya disampirkan di bahunya dan mencapai di bawah pinggangnya. Wajahnya cantik tapi sangat dingin. Penampilannya menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil. Penampilannya sangat mirip dengan sarjana parubaya yang dia lihat di luar celah. Wanita berkulit putih juga melihat Wang Lin. Saat melihat mereka bersilangan, perubahan mengejutkan terjadi di makam Orde Kuno. Gemuruh teredam datang dari langit yang redup. Sepertinya olah ada suara keributan yang datang dari ketidaknyamanan. Kabut yang membentuk bumi mulai bergemuruh hebat seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamuk di bawah. Seluruh dunia seperti ruang rahasia di mana jendelanya terbuka secara tidak sengaja. Sekarang jendelanya tertutup dan ruangan menjadi pengap. Di dalam sistem bintang kuno, celah di dalam kabut dengan cepat menyusut dan segera menghilang tanpa jejak. Hanya kabut yang tersisa, seolah akan bertahan selamanya. Makam Orde Kuno ditutup. Saat celah ditutup, di dalam makam Orde Kuno, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Kolom kabut tiba-tiba muncul dari kabut di bawah. Seorang di dekatnya tidak cukup cepat menghindar dan terkena kabut. Dia mendengus dan tanda nomor di antara kelopaknya keluar terbang dan melayang ke samping. Perubahan mendadak ini menyebabkan penayangan di antara ratusan petani di sini. Beberapa platform terapung dengan kepala di atasnya kehilangan kekuatan pelindungnya. Ada total 99 platform yang kehilangan kekuatan pelindungnya, dan lebih dari kegelapan kolom kabut melesat ke udara. Tangisan tenggelam saat tanda angka di antara alis mereka terbang keluar. Kolom kabut juga keluar dari bawah Wang Lin. Itu terlalu cepat dan langsung mendekati jarak 100 kaki darinya. Wang Lin tidak ragu-ragu dan melangkah ke platform di mana kekuatan pelindungnya telah menghilang. Saat dia mendarat di peron, kolom kabut menerjang ke langit di sepanjang tepi peron, tapi itu tidak membahayakan Wang Lin. Wang Lin bukan satu-satunya yang pintar. Ketika Wang Lin melangkah ke seseorang untuk menghindari kolom kabut, banyak budidaya paksa untuk mencapai orang yang paling dekat dengan mereka. Namun, hanya ada 99 platform yang tidak memiliki kekuatan pelindung, dan sisanya masih memiliki kekuatan pelindung. Ada ratusan platform di sini, jadi tidak dapat dihindari bahwa banyak platform memiliki banyak orang yang datang ke sana. Wang Lin dengan jelas melihat dua orang tiba di sebuah peron, dan ketika mereka mengira mereka akan aman, kolom kabut selebar lebih dari 10.000 kaki melonjak. Kabut menyelimuti seluruh platform, kepala iblis kuno, dan kedua pembudidaya. Mereka menghilang tanpa jejak.
Kekuatan ini akan menghancurkan semua penggarap, dan bahkan penggarap langkah ketiga akan mati menghadapi kekuatan ini. Hal ini tidak hanya terjadi satu kali saja. Selama ketakutan, lebih dari 2 orang tiba di lebih dari 50 platform. Dunia bergemuruh ketika kolom kabut selebar 10.000 kaki melonjak. Pemandangan ini membuat takut para penggarap yang melihatnya. Murid Wang Lin menyusut, dan tanpa ragu tangannya membentuk segel. Dia mengayunkan tangan dan aura keluar dari tubuhnya, mengelilingi platform 10.000 kaki dan mencegah siapapun masuk. Namun, tersisa hampir 200 pembudidaya, dan hanya tersisa 43 anjungan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan platform, mereka akan tersesat oleh kabut yang membubung ke langit. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mencuri, dan Anda harus cepat. Jika tidak, jika 2 orang tiba di peron sekaligus, keduanya akan hancur bersama dengan peron. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pemain menyerang Wang Lin dengan mata merah. Entah mereka hidup atau mati bersama orang lain. Bersambung.